Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 521, Daftar Dewa Pedang. Merasakan tatapan muridnya Xiaowan, Jianlin tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Ia pun mengerahkan seluruh kemampuannya dan mulai menyerang Yang Xiaotian dengan marah. Dia bahkan menggunakan beberapa skill pamungkasnya yang paling berharga. Pedang menuju 10.000 dewa. Akan tetapi, bahkan pedang menuju 10.000 dewa pun tidak ada gunanya, Yang Xiaotian masih dapat menangkisnya dengan mudah. Pedang menekan 9 benua. Jianlin bahkan berteriak keras. Namun pedang penekan 9 benua tetap saja tidak berguna. Pedang penekan 9 benua tidak dapat menekan Yang Xiaotian, yang berdiri teguh seperti gunung suci surgawi, tidak terpengaruh oleh ribuan pedang, dan hanya membalas dengan satu pedangnya sendiri. Pedang yang mengguncang seluruh alam. Sekali lagi, Jianlin berteriak keras. Jari-jarinya seperti pedang, gerakan pedangnya sangat hebat. Ruang di sekitarnya bergemuruh dan bergetar tanpa henti. Namun, ketika serangan itu diarahkan ke Yang Xiaotian, serangan itu masih dapat dihalanginya dengan mudah. Jianlin terus berteriak keras, serangannya secepat kilat, tetapi Yang Xiaotian tidak lebih lambat, malah, yang lebih cepat. Saat pertarungan mereka semakin cepat, tangan mereka meninggalkan jejak bayangan di udara. Ekspresi serius di wajah Jianlin berubah menjadi terkejut. Siapakah sebenarnya pemuda bermarga yang ini? Dia telah mengeluarkan ilmu pedangnya yang paling hebat, tetapi dia masih belum bisa mengalahkan lawannya, bukan hanya itu, lawannya bahkan belum melangkah mundur sedikit pun. Saudara Yang, hati-hati. Jianlin memperingatkan. Tiba-tiba, gerakan tangannya melambat, dan dia mengarahkan serangan jarinya ke dada Yang Xiaotian. Jari yang satu ini berubah secara tak terduga. Bahkan banyak teman lamanya yang tidak dapat menangkap gerakannya ini. Terlebih lagi, saat dia melakukan gerakan ini, Jianlin menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Tepat saat jari pedang Jianlin hendak menyerang Yang Xiaotian, tiba-tiba, yang menyilangkan jari-jarinya seperti gunung surgawi kuno yang besar membentang di antara langit dan bumi. Dia menangkis jari pedang Jianlin. Tidak peduli seberapa bervariasinya jari pedang Jianlin, dia tidak dapat menerobos. Melihat Yang Xiaotian, Jianlin terguncang dan berseru, "Kesatuan langit dan manusia." Dia baru saja menyatu dengan langit dan bumi dalam serangan terakhirnya, tapi sekarang pemuda di hadapannya juga telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia adalah seorang dewa pedang yang kuat, jadi kesatuan langit dan manusia bukanlah hal yang mengejutkan baginya, tetapi sekarang pemuda ini juga telah memahami kesatuan langit dan manusia. Keduanya bertukar pukulan, maju dan mundur dalam irama yang sempurna, benar-benar tenggelam dalam pertarungan. Ketika Jianlin akhirnya berhenti, ia menyadari bahwa hari telah terang. Keduanya tanpa sengaja bertarung sepanjang malam. Dia menatap Yang Xiaotian, dan di tengah keterkejutannya, dia tertawa terbahak-bahak, hebat. Tidak ada yang lebih menggembirakan dari ini. Ilmu pedang saudara yang benar-benar yang terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Kata-kata ini datang dari hati. Dia belum pernah bertarung sebebas dan seintens ini sebelumnya. Meskipun dia belum menggunakan Yuan sejatinya, itu tetap saja sangat memuaskan. Jianlin tertawa lagi, "Aku, Jianlin, hanya mengagumi 3 orang dalam hidupku, tapi saudara Yang, kamu adalah yang keempat." Yang Xiaotian menanggapi dengan mengepalkan tangan dan tersenyum, "Anda menyanjung saya, saudara Jian." Ilmu pedang Jianlin memang tinggi, di antara mereka yang dikenal Yang Xiaotian, ilmu pedangnya layak masuk dalam peringkat 10 besar. Bisa masuk ke dalam 10 besar saja sudah cukup mengesankan. Lagi pula, Yang Xiaotian telah berpapasan dengan orang-orang seperti Azure Bear, Dewa Kematian Abadi, di Yuntian. Tepat saat Jianlin hendak berbicara, terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Saat menoleh, mereka melihat seorang wanita tinggi dan cantik dengan wajah pucat dan kulit putih berjalan ke arah mereka. Xiaowan gembira melihat wanita cantik itu dan berlari menghampirinya, "Kakak Lu." Lu Yutong tersenyum manis, "Xiaowan." Kemudian dia datang ke hadapan Jianlin dan berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Lord Nantian." Nantian. Yang Xiaotian merasakan gejolak dalam hatinya. Nantian pastilah gelar Jianlin. Di benua pedang segudang, terdapat banyak sekali ahli pedang Dao, dan pusat kekuatan dewa pedang jauh lebih banyak daripada yang ada di benua Dewa Biru, yang membanggakan 100 dewa pedang. Di antara 100 dewa pedang dalam daftar dewa pedang, ada satu yang dikenal sebagai dewa pedang Nantian. Tampaknya ini adalah Jianlin di hadapanku.
Bahkan di antara para dewa pedang yang terkuat dalam daftar dewa pedang Nantian menduduki peringkat yang sangat tinggi. Tentu saja, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar dewa pedang adalah gurunya, guru surgawi Hong Feng, yang statusnya di benua pedang segudang tidak tergoyahkan oleh siapapun. Sungguh, tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkannya. Jianlin yang melihat bahwa itu adalah Lu Yutong pun mengangguk sambil tersenyum, "Xiao Lu, pasti orang tuamu yang mengirimmu, kan?" Lu Yutong menundukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Leluhur baru saja menerima teh danau naga dari Dewa Naga. Mengetahui bahwa Dewa Nantian menyukai teh, dia memintaku untuk membawakannya." Dia menyerahkannya kepada Xiao Wan sambil mengatakan ini. Mata Jianlin berbinar, lalu dia tertawa, "Ucapkan terima kasihku pada orang tuamu." Lu Yutong berkata sambil tersenyum, "Tuan Nantian terlalu sopan." Kemudian dia menambahkan, "Leluhur menyebutkan bahwa dia telah menyeduh setumpuk anggur buah, yang akan dia buka tutupnya hari ini. Dia berharap dapat mengundang Tuan Nantian untuk mencicipinya, jika Tuan Nantian ada waktu." Jianlin tertawa, "Oh, anggur buah milik orang tuamu akhirnya dibuka, aku harus mencicipinya." Kemudian, dia tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, "Saudara Yang, anggur buah yang diseduh oleh orang tua Lu cukup enak. Bagaimana kalau kita mencicipinya bersama?" "Tentu," Yang Xiaotian mengangguk dan tertawa. Melihat Jianlin setuju, wajah cantik Lu Yutong berseri-seri karena kegembiraan. Sangat sulit untuk mengundang Dewa Pedang Nantian, dan mampu mengundangnya kali ini pasti akan membuat leluhur mereka luar biasa bahagia. Pada saat yang sama, dia menatap Yang Xiaotian dengan rasa ingin tahu. Ketika dia datang, dia mendengar dari jauh Jianlin tertawa keras, mengatakan ilmu pedang saudara yang adalah yang terbaik yang pernah dilihatnya. Remaja ini, yang tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun, benar-benar menerima pujian setinggi itu dari Dewa Pedang Nantian. Karena itu, Lu Yutong dengan senang hati menuntun Jianlin, Yang Xiaotian, dan Xiao Wan menuju ke keluarga Lu. Keluarga Lu tidak tinggal di kota Yuncheng, melainkan di dataran tidak jauh dari sana, yang di sana terdapat banyak istana yang berjejer dengan megahnya. Ketika mendengar kedatangan Jianlin, leluhur keluarga Lu, Lu Zifan, keluar menyambutnya dari jauh dengan gembira. Mereka bisa mendengar tawanya dari kejauhan. Di bawah sambutan yang sangat antusias, ia menyambut Jianlin, Yang Xiaotian, dan yang lainnya ke aula utama keluarga Lu. Setelah semua orang duduk, Lu Zifan segera mengeluarkan anggur buahnya dan membukanya. Begitu segel dibuka, aroma anggur memenuhi ruangan, hampir memabukkan. Jianlin menertawakan Yang Xiaotian, "Saudara Yang, anggur buah ini diseduh oleh lelaki tua Lu menggunakan lebih dari 100 jenis tanaman langka. Salah satunya adalah buah vermilion 10.000 tahun dari Gunung Myriad Demons. Cobalah." Melihat sikap Jianlin yang berbeda terhadap Yang Xiaotian, Lu Zifan menjadi penasaran dan bertanya sambil tersenyum, "Siapakah adik muda ini?" "Namaku Yang Xiaotian," kata Yang Xiaotian sambil mengepal tangannya. Jianlin tersenyum pada Lu Zifan, "Ilmu pedang saudara yang sangat luar biasa. Lu Jiang dari keluarga Lumu mungkin bukan tandingannya." Lu Zifan tertawa menanggapi, tidak membenarkan maupun membantah, tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan kata-kata Jianlin. Lu Jiang adalah jenius pedang dao terkemuka generasi ini di keluarga Lu dan juga salah satu dari 9 kaisar muda Changsu. Bakat alaminya dalam ilmu pedang begitu tinggi sehingga bahkan Dewa Naga Surgawi merasa dirinya kurang jika dibandingkan. Dia tidak melanjutkan topik pembicaraan, tetapi tersenyum pada Jianlin, "Saya telah memperoleh buku pedang dengan sejarah yang penting, yang ditinggalkan oleh Dewa Mimpi Surgawi. Namun, saya tidak pernah bisa membukanya dan ingin melihat apakah Anda dapat melihatnya." Mendengar benda itu ditinggalkan oleh Dewa Mimpi Surgawi, Jianlin menjadi serius. Pada saat itu, Lu Zifan mengeluarkan buku pedang. Sampulnya tampaknya tidak terbuat dari besi maupun emas, dengan pedang Qi yang berputar-putar di sekitarnya. "Untuk membuka kitab pedang ini, kita harus menembus Qi pedang yang ada di sampulnya, tetapi aku sudah mencoba segala cara dan tidak bisa membukanya." Lu Zifan menggelengkan kepalanya. Jianlin mengambilnya, wajahnya serius, dan telapak tangannya mengumpulkan pedang Qi, bermaksud untuk menghancurkan pedang Qi di sampul buku pedang. Namun, saat telapak tangannya menyentuhnya, dia terpental. Bab 522, Murid Sekte Dewa Penembus Surga. Jianlin tercengang. Walaupun dia sudah menduga kalau buku petunjuk pedang itu akan sulit dibuka,
dia tidak menyangka kalau telapak tangannya akan langsung terdorong begitu menyentuhnya, dan tidak bisa bertahan sedetik pun. Dia mengedarkan ki pedangnya lagi, berusaha menerobos ki pedang di sampul manual tersebut, namun sama seperti sebelumnya, dia ditolak hampir seketika dia menyentuhnya. Kekuatan pedang ki di sampul itu berada di luar imajinasinya. Setelah beberapa kali percobaan, hasilnya tetap sama. Pada akhirnya, Jian Lin tidak punya pilihan selain menyerah. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Lu Zifan dan berkata, bahkan aku tidak berdaya melawan buku pedang peninggalan Dewa Mimpi Surgawi ini. Lu Zifan, yang tadinya berharap-harap cemas, tak kuasa menahan rasa kecewa setelah mendengar hal ini. Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian tiba-tiba berbicara, biar aku coba. Semua orang tercengang. Lu Yutong berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, Tuan Muda Yang, buku panduan pedang ini ditinggalkan oleh Master Mimpi Surgawi, yang dao pedangnya tak tertandingi. Leluhur keluarga Lu kami mencoba ratusan metode dan meminta bantuan ratusan ahli dao pedang, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Implikasinya jelas, jika bahkan leluhur keluarga Lu dan ratusan ahli pedang dao tidak dapat membukanya, bagaimana mungkin Yang Xiaotian dapat mengatasinya? Lu Zifan berkata sambil tersenyum, tidak ada salahnya mencoba, biarkan Xiaotian mencobanya. Mungkin saudara yang bisa membukanya. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan buku panduan pedang itu kepada Yang Xiaotian. Karena Yang Xiaotian dibawa oleh Jian Lin, dan karena Yang Xiaotian telah berbicara, maka tidak ada salahnya membiarkan dia mencoba. Akan tetapi, dia tidak banyak berharap. Yang Xiaotian mengambil buku petunjuk pedang itu, ekspresinya tenang, dan menempelkan telapak tangannya di atasnya seperti biasa. Tepat ketika semua orang mengira telapak tangan Yang Xiaotian akan ditolak oleh pedang ki di sampul manual, mereka melihat pedang ki di sampul itu surut seperti air pasang. Pada akhirnya, ia menghilang tanpa jejak. Pedang ki yang sebelumnya beredar di sampul telah hilang. Lu Zifan yang tidak menanggapinya dengan serius pun tercengang. Lu Yutong juga menyaksikan dengan penuh ketidakpercayaan. Bahkan Jian Lin pun terkejut. Setelah mencoba beberapa saat yang lalu, dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari pedang ki di sampul buku petunjuk. Bahkan dia, Dewa Pedang Nantian, tidak dapat menembusnya, namun ketika Yang Xiaotian meletakkan telapak tangannya di atasnya, pedang ki itu menghilang begitu saja. Ini tidak mungkin. Mata Lu Yutong membelalak karena terkejut. Sebuah buku panduan pedang yang gagal dibuka oleh ratusan ahli pedang dao tertinggi di benua pedang segudang, baru saja dibuka oleh pemuda ini. Setelah keterkejutan dan keheranannya pada awalnya, Lu Zifan dengan bersemangat mengambil buku panduan pedang itu. Namun, yang membuatnya tercengang adalah ketika dia mengambil manual tersebut, ki pedang yang telah menghilang muncul kembali di sana. Saat telapak tangan Lu Zifan bersentuhan, dia sekali lagi ditolak. Kerumunan orang sekali lagi terkejut. Lu Zifan tidak dapat menahan diri untuk mengembalikan buku petunjuk pedang itu kepada Yang Xiaotian. Ketika telapak tangan Yang Xiaotian menyentuh manual tersebut, pedang ki lenyap seperti sebelumnya. Lu Zifan mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Yang, bagaimana kamu bisa menembus ki pedang ini? Tolong beri kami pencerahan. Jian Lin juga bingung, dia tidak tahu bagaimana Yang Xiaotian bisa menembus pedang ki. Telapak tangan Yang Xiaotian sepertinya berada di atasnya seperti biasa, tanpa sirkulasi yuan sejati atau pedang ki apapun. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa menembusnya, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan menjawab, ketika aku meletakkan telapak tanganku di atasnya seperti yang biasa kulakukan, benda itu menghilang begitu saja secara otomatis. Dia tentu tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa membukanya karena dia memiliki 15 hati pedang tak terkalahkan. Lu Zifan tersenyum kecut mendengarnya, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, kita harus meminta bantuan saudara Yang untuk membuka buku panduan pedang itu satu persatu. Keluarga Luku pasti akan sangat berterima kasih. Rasa terima kasih keluarga Lu tidak terlalu menjadi perhatian Yang Xiaotian, tetapi dia juga penasaran dengan buku panduan pedang yang ditinggalkan oleh Master Mimpi Surgawi. Karena itu, dia membalik halaman pertama. Divine Dream Master merupakan sosok kuat yang hidup sezaman dengan gurunya, Divine Master Hong Feng. Terkenal di seluruh benua Myriad Swords. Teknik pedang segel surgawi. Hanya halaman pertama yang memuat 4 karakter teknik pedang segel surgawi. Saat melihat karakter teknik pedang segel surgawi, Lu Zifan dan Jian Lin gemetar ketakutan. Terutama Lu Zifan yang tampak gembira sekaligus gelisah. Dia tidak menyangka bahwa buku panduan pedang ini berisi teknik pedang segel surgawi.
Teknik pedang segel surgawi merupakan ilmu pedang yang sangat kuat dari zaman kuno. Setelah itu, Yang Xiaotian beralih ke halaman kedua. Halaman kedua menyajikan gerakan pertama teknik pedang mimpi surgawi. Yang Xiaotian kemudian terus membolak-balik halaman satu demi satu. Lu Zifan, Jian Lin, dan yang lainnya menahan napas dan memperhatikan dengan saksama. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian telah membalik halaman terakhir dari manual tersebut. Meskipun dia hanya membacanya satu kali, dia telah menghafal semua gerakan dan memahami esensinya. Tetap saja, Yang Xiaotian membolak-baliknya 3 kali. Lu Zifan merasa ingin lebih lagi. Setelah itu, dia memberikan Yang Xiaotian sejumlah besar batu roh inferior dan sejumlah besar obat spiritual sebagai tanda terima kasih dan dengan hangat mengundangnya untuk tinggal di rumah keluarga Lu selama beberapa hari lagi. Namun, Yang Xiaotian pergi bersama Jian Lin hari itu juga. Setelah meninggalkan keluarga Lu, Yang Xiaotian berlatih pedang dengan Jian Lin selama beberapa hari untuk berlatih dao pedang sebelum mengucapkan selamat tinggal, dan berkata bahwa ia ingin berkelana sesuka hati. Suatu hari, saat Yang Xiaotian sedang bepergian, dia melihat sekelompok besar ahli menuju ke garis depan. Kaisar Muda Qian benar-benar menantang pemimpin sekte bayangan racun. Kaisar Muda Qian adalah salah satu dari 9 Kaisar Muda Changzu yang hebat, sedangkan pemimpin sekte bayangan racun adalah penguasa puncak alam kaisar. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Pendiri sekte bayangan racun, konon katanya dulunya adalah murid sekte setan Netherworld, meski tidak pasti kebenarannya. Mungkin benar, jurus surgawi bayangan racun dari sekte bayangan racun memang merupakan jurus kultivasi sekte iblis Netherworld. Mendengar diskusi para ahli ini, Yang Xiaotian merasa tertarik. Seorang murid dari sekte setan Netherworld. Dia berhenti sejenak lalu mengikuti mereka. Tak jauh dari situ, ia tiba di sebuah puncak gunung bersama dengan sekelompok ahli. Ia melihat bahwa area di sekitar puncak itu sudah dipenuhi oleh banyak ahli, yang jelas-jelas ingin menyaksikan duel itu. Di puncak gunung, Kaisar Muda Qian Yuan menatap dingin ke arah pemimpin sekte bayangan racun Lile. Lile, sekte bayangan racunmu telah membantai puluhan ribu murid dari sekte bulan perak, bahkan tidak menyisakan wanita dan anak-anak, menunjukkan kekejaman yang luar biasa. Hari ini, aku akan membersihkan benua pedang segudang dari malapetaka, dimulai dengan kematianmu, diikuti dengan pemusnahan sekte bayangan racunmu. Lile tertawa dingin, kedengarannya mulia, tapi siapa di antara kalian yang melihat kami menghancurkan sekte bulan perak? Sekte penembus surgalah yang memusnahkan mereka. Sekte kalian adalah tumor sebenarnya dari benua pedang segudang. Kau ingin menguasai benua pedang seribu, menebarkan kata-kata kebajikan dan kebenaran, menggunakan berbagai dalih dan panji untuk melenyapkan sekte dan keluarga manapun yang tidak tunduk pada keinginanmu. Yang Xiaotian tercengang. Sekte Dewa Penembus Surga. Apakah Kaisar Muda Qian adalah murid sekte itu? Begitu Kaisar Muda Qian Yuan mendengar ini, dia berteriak, diam. Dalam sekejap, dia menghunus pedangnya dan melesat ke udara, mengayunkan pedangnya ke arah Lile. Keduanya pun memulai pertarungan sengitnya. Pada awalnya, tak seorang pun mampu menang, tetapi seiring berjalannya waktu, Lile secara bertahap mendapati dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Setelah beberapa kali pertukaran serangan, dada Lile tertusuk pedang Qian Yuan dan terpental. Darah menetes dari sudut mulut Lile, dan, mengabaikan luka-lukanya, ia berbalik untuk melarikan diri. Namun, Qian Yuan mengejarnya dalam sekejap, menusukkan pedangnya ke punggung Lile dan melemparkannya ke arah kerumunan. Para penonton yang takut terjebak dalam baku tembak, berhamburan panik. Saat Lile melarikan diri dengan panik, dia langsung menuju ke arah Yang Xiaotian. Mata Qian Yuan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menusukkan pedangnya dengan kekuatan penuh ke dada Lile, tetapi kekuatan tusukan itu juga menyelimuti Yang Xiaotian. Bab 523, Seorang Murid Grandmaster Netherworld. Saat pedang Qian Yuan hendak menembus dada Lile, jika menembus dadanya, pasti akan mengenai Yang Xiaotian yang berdiri di sana. Tepat ketika semua orang mengira pedang Qian Yuan akan menembus jantung Lile dan menentukan nasibnya, tiba-tiba, pedang Qian Yuan berhenti di udara. Semua orang tercengang. Hanya terlihat bahwa pedang Qian Yuan, pada saat yang tidak diketahui, telah terjepit di antara dua jari. Qian Yuan dan Lile keduanya memandang ke arah Yang Xiaotian, sama-sama terkejut. Terutama Qian Yuan, melihat seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun yang telah menangkap pedang panjangnya, dia pun semakin terkejut. Siapa dia? Ia adalah salah satu dari 9 Kaisar Muda Changzu.
Belum lagi generasi muda, bahkan ahli kawakan seperti Lile pun bukanlah tandingannya. Baru saja, serangan pedangnya yang berkekuatan penuh berhasil ditangkap oleh seorang remaja. Di bawah tatapan mata semua orang, wajah Qian Yuan tak dapat menahan rasa malu, ekspresinya menjadi gelap saat dia menyalurkan Yuan sejati sepenuhnya, dan pedangnya mengeluarkan ki pedang yang mencengangkan. Tarik tanganmu, teriaknya. Ia menyangka sabetan pedangnya niscaya akan melemparkan pemuda itu. Tetapi betapa terkejutnya dia, pedang panjangnya tetap tidak bergerak. Melihat kejadian ini, pusat kekuatan di sekitarnya tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gempar. Mendengar keributan orang-orang di sekitarnya, Qian Yuan menjadi semakin marah dan kesal. Dia mengaktifkan esensi sejati laut surgawinya, dan pedang di tangannya mengeluarkan getaran berdengung. Namun, pada saat itu, Yang Xiaotian dengan santai menjentikkan jarinya dan membuat pedang Qian Yuan melayang. Qian Yuan sangat terguncang hingga ia terhuyung mundur tak henti-hentinya. Dia mundur lurus puluhan meter. Semua penonton bahkan lebih tercengang. Siapakah pemuda ini? Dia sangat kuat. Saat semua orang tercengang, Lile melihat cincin di jari Yang Xiaotian, wajahnya berubah drastis, diikuti oleh kegembiraan luar biasa, cincin Netherworld. Begitu Lile berbicara, semua orang sangat terkejut dan mengalihkan pandangan mereka ke arah cincin Netherworld di tangan Yang Xiaotian. Cincin Netherworld. Sepertinya itu benar-benar cincin Netherworld milik Sekte Iblis Netherworld. Cincin Netherworld telah muncul. Mungkinkah pemuda ini adalah keturunan dari Grandmaster Netherworld? Wajah semua orang di tempat kejadian berubah drastis. Pada zaman dahulu, Grandmaster Netherworld tidak hanya ditakuti di benua Dewa Biru, tetapi reputasinya yang termasyhur juga meroket di benua Pedang Segudang, tempat ia identik dengan teror tertinggi. Setelah ditolak, Qian Yuan menjadi marah. Tetapi mendengar orang-orang berteriak tentang cincin Netherworld, dia terkejut dan ikut melihat cincin Netherworld di tangan Yang Xiaotian. Wajahnya langsung berubah dingin, tidak heran. Ternyata kau adalah sisa-sisa Sekte Iblis Netherworld. Sisa-sisa Sekte Iblis Netherworld harus dieksekusi oleh semua orang. Hari ini, aku akan bertindak atas nama surga dan membunuhmu, sisa-sisa Sekte Iblis Netherworld ini. Dengan itu, dia menstimulasi Yuan sejati di sekujur tubuhnya, dan cahaya melonjak ke langit. Sebuah takdir surgawi yang besar terbang keluar dari dalam dirinya. 7 kali takdir surgawi. Kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat takdir surgawi Qian Yuan. Mampu memadatkan takdir surgawi sudah merupakan bakat jahat di mata banyak pendekar. Apalagi takdir surgawi 7 kali lipat. Takdir surgawi 7 kali lipat, bahkan di benua Pedang Segudang, sangatlah langka. Segera setelah itu, satu demi satu takdir surgawi terbang keluar dari tubuh Qian Yuan. Totalnya ada 7 takdir surgawi, dan semuanya 7 kali lipat. 7 takdir surgawi Qian Yuan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, kekuatan yang menakjubkan menyelimuti area tersebut, membuat siapapun merasa berat karenanya. Bunuh. Dia melancarkan serangan pedang ke Yang Xiaotian. Di bawah kekuatan 7 takdir surgawi 7 kali lipat, pedang ki dari pedang panjangnya meledak, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia sedang mengeksekusi teknik pedang Raja Suci dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Sebuah pedang terlepas, Sang Raja Suci mengungkapkan. Di dalam pedang ki yang menakjubkan, sosok bayangan Raja Suci terlihat samar-samar. Terlebih lagi, teknik pedang Raja Suci Qian Yuan telah mencapai tingkat penguasaan puncak. Dengan satu pukulan, dia menutup semua jalan mundur Yang Xiaotian. Menghadapi tatapan mata Qian Yuan yang penuh membunuh dan serangan pedangnya yang mematikan, Yang Xiaotian menggunakan jarinya sebagai pedang, melontarkan serangan jari yang seketika melepaskan ki pedang yang tajam bagai pelangi, seketika mengiris ki pedang Raja Suci lawan. Qian Yuan, yang berhadapan dengan pedang ki yang ganas, ekspresinya berubah drastis. Sebelum dia bisa menghindar, dia dihantam oleh pedang ki, tubuhnya melesat mundur seperti daun layu dan menghantam gunung dengan keras. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Batu-batu berjatuhan dari gunung. Qian Yuan terus-menerus memuntahkan darah. Semua orang terkejut melihat baju besi di dada Qian Yuan telah terbelah, darah mengalir deras dari lukanya. Sedikit saja lebih dalam, darah itu bisa saja menembus dadanya. Semua orang terkesiap karena takjub. Salah satu dari 9 kaisar muda Changzu yang agung, yang dianugerahi 7 untaian takdir surgawi lapis ke-7, Kaisar muda Qian Yuan dikalahkan dengan sangat mudah. Kekuatan penerus Grandmaster Netherworld jauh melampaui harapan siapapun. Qian Yuan juga menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan. Karena kamu adalah murid Sekte Dewa Penembus Surga, aku mengampunimu hari ini.
Tidak akan ada lagi kematian. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap yang lain. Wajah Qian Yuan berubah dari pucat menjadi merah. Yang Xiaotian menjauh. Semua orang memberi jalan untuknya, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Melihat hal itu, Lile tersadar dan bergegas mengikutinya. Qian Yuan memperhatikan kepergian Yang Xiaotian, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia, sang kaisar muda yang bergengsi, jarang bertemu siapapun yang mampu menantangnya di antara generasi muda, belum pernah mengalami kekalahan yang begitu telak. Para ahli yang hadir gempar. Setelah Yang Xiaotian pergi beberapa saat, melihat Lile masih mengikutinya, ekspresinya menjadi gelap, "Mengapa kamu mengikutiku?" Namun Lile begitu takut sehingga dia langsung berlutut dan berkata dengan gembira sekaligus gugup, "Bawahanmu memberi hormat kepada pemimpin sekte, aku tidak berani. Aku bukan pemimpin sektemu." Yang Xiaotian mengerutkan kening dan berkata, lalu terus terbang ke depan. Akan tetapi, begitu Yang Xiaotian berada jauh, Lile bangkit dan tetap mengikuti Yang Xiaotian dengan patuh, jelas-jelas yakin bahwa Yang Xiaotian adalah master sekte iblis Netherworld. Melihat Lile masih dengan keras kepala mengikutinya, Yang Xiaotian menoleh ke belakang, membuat Lile takut hingga berlutut sekali lagi. Dengan panik, dia berkata, "Izinkan kami mengikuti Anda, pemimpin sekte, dan mengembalikan kejayaan kuno sekte iblis Netherworld kami." Sambil berkata demikian, dia terus bersujud tanpa henti, tidak bangun meskipun dahinya berdarah. Yang Xiaotian berdiri di sana sementara Lile terus bersujud. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian melangkah menjauh, dan setelah beberapa jarak, dia akhirnya berbicara, "Ikuti saja." Saat suara Yang Xiaotian terdengar, Lile tertegun, gemetar karena kegembiraan, "Ya, pemimpin sekte." Dan bergegas menyusul. "Apakah kamu mengerti sekte Dewa Penembus Surga?" Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya. Lile terkejut, dan buru-buru menyampaikan semua yang diketahuinya tentang sekte surgawi penembus surga kepada Yang Xiaotian. Namun ketika dia menyebutkan bahwa Zhao Rong, guru Qian Yuan, telah menjadi pemimpin sekte dari sekte Dewa Penembus Surga, Yang Xiaotian berkata dengan heran, "Apa yang kau katakan? Pemimpin sekte dari sekte Dewa Penembus Surga?" Melihat reaksi Yang Xiaotian, Lile agak terkejut dan berkata dengan jujur, "Ya, guru besar Hong Feng telah menghilang selama bertahun-tahun. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang memimpin sekte Dewa Penembus Surga, yang menyebabkan pertikaian internal. Akibatnya, setengah tahun yang lalu, sekte Dewa Penembus Surga memilih seorang pemimpin sekte sementara." Pejabat sekte hierark, Yang Xiaotian bertanya. "Ya, karena Zhao Rong tidak memiliki pedang surgawi penembus surga, dia hanya bertindak sebagai pemimpin sekte," Lile menjelaskan. "Hanya ketika dia menemukan pedang surgawi penembus surga dan menguasainya, dia dapat menjadi pemimpin sekte sejati dari sekte surgawi penembus surga. Atau, jika orang lain memperoleh dan menjinakkan pedang surgawi penembus surga, Zhao Rong harus turun tahta demi orang yang mampu." "Ceritakan lebih banyak tentang Zhao Rong ini," perintah Yang Xiaotian dengan suara yang dalam. "Zhao Rong sangat kuat, sekarang menjadi ahli nomor 1 di sekte Dewa Penembus Surga," jawab Lile. "Dia telah menguasai 14 jenis pedang inten." Bab 524, Zhao Rong menutupi langit dengan satu tangan. Ahli nomor 1 dari sekte Dewa Penembus Surga telah mengembangkan 14 jenis niat pedang. Bahkan Yang Xiaotian pun tercengang. Zhao Rong ini kuat sekali. Perlu diketahui, bahkan Tuan Silong dari Azure God Mansion, yang merupakan Dewa Pedang, hanya mengembangkan 12 jenis niat pedang. Sein pedang 100 bunga dari sekte surgawi 100 bunga hanya telah mengembangkan 11 jenis niat pedang. "Memang benar," kata Lile dengan ekspresi serius. "Namun, ada yang menduga bahwa Zhao Rong masih menyembunyikan kekuatan aslinya dan mungkin telah mengembangkan 15 jenis sword inten." Yang Xiaotian tercengang, 15 jenis niat pedang. "Ya," Lile mengangguk. "Konon, bakat Zhao Rong dalam ilmu pedang hanya kalah dari guru besar Hong Feng. Hanya yang kedua setelah Master Hong Feng, Master Surgawi." Alis Yang Xiaotian berkerut. Ada desas-desus bahwa guru suci Hong Feng berniat untuk menyerahkan jabatan pemimpin sekte kepada Zhao Rong, tetapi karena suatu alasan, dia tidak melakukannya pada akhirnya, lanjut Lile. "Namun, adalah benar bagi guru suci Hong Feng untuk tidak menyerahkan jabatan pemimpin sekte kepada Zhao Rong." "Mengapa begitu?" tanya Yang Xiaotian. "Zhao Rong adalah seseorang dengan ambisi besar. Meskipun dia baru menjabat sebagai pemimpin sekte selama setengah tahun,
dia telah merekrut para ahli di mana-mana, dengan tujuan menyatukan benua pedang segudang, jelas Lile. Selain itu, metodenya brutal. Adapun sekte dan keluarga yang menolak untuk tunduk, dia memusnahkan mereka dalam semalam. Seperti sekte bulan perak, yang menolak untuk tunduk dan dimusnahkan oleh sekte Dewa Penembus Surga, bahkan tidak menyisakan wanita dan anak-anak. Setelah mereka menghancurkan sekte bulan perak, melihat bahwa sekte bayangan racunku tidak akan tunduk, mereka menjebak kami, mengklaim bahwa sekte bayangan racunku lah yang telah memusnahkan sekte bulan perak. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap, apakah para ahli lain dari sekte surgawi penembus surga hanya berdiri diam dan tidak melakukan apapun? Lile menggelengkan kepalanya. Sebelum Zhao Rong menjadi penjabat pemimpin sekte, dia memiliki status dan prestise yang sangat tinggi di dalam sekte Dewa Penembus Surga. Banyak orang kuat yang mendukungnya, dan bahkan Raja Suci Matahari Bulan adalah tangan kanannya. Sekarang setelah dia menjadi penjabat pemimpin sekte, otoritasnya mutlak, siapa yang berani mengkritiknya? Di masa depan, bahkan jika seseorang memperoleh pedang surgawi penembus surga dan berhasil mengendalikannya, aku khawatir mereka masih akan merasa sulit untuk mengambil alih sekte surgawi penembus surga. Karena Zhao Rong memiliki terlalu banyak prestise di dalam sekte, dia melampaui semua orang, dan semua anggota sekte surgawi penembus surga hanya setia kepadanya. Alis Yang Xiaotian berkerut erat. Inilah yang selama ini dikhawatirkannya. Sekalipun dia berhasil memperoleh pedang surgawi penembus surga dan mengendalikannya, memerintah dan mengendalikan sekte surgawi penembus surga tetap akan sangat sulit. Terlebih lagi, dia saat ini hanya berada di alam kaisar. Bahkan jika dia mengungkapkan pedang surgawi penembus surga, itu tidak akan meyakinkan. Sekte surgawi penembus surga memiliki banyak ahli, termasuk beberapa tokoh dewa pedang. Bagaimana mungkin para dewa pedang ini bisa takluk kepada seseorang di alam kaisar? Kalau saja dia memperlihatkan pedang surgawi penembus langit, Zhao Rong kemungkinan besar akan menjadi orang pertama yang menyerangnya lalu merampas pedang itu. Jika Zhao Rong telah mengolah 15 jenis pedang niat, kekuatannya mungkin sudah setara dengan Master Abyssal. Bahkan Tuan Ding mungkin merasa kesulitan menghadapinya. Lagi pula, dia tidak lagi membawa 100 botol air guntur kesengsaraan. Dalam beberapa hari terakhir, saat menyerang putra Dewa Neter Yan Ping, Dewa Kematian Abadi, dan di Yuntian, dia telah menggunakan banyak air guntur kesengsaraan. Yang Xiaotian kemudian menanyakan banyak hal mengenai Zhao Rong dan sekte Dewa Penembus Surga. Semakin banyak yang didengarnya, semakin tidak optimis perasaannya. Awalnya, sekte Dewa Penembus Surga telah terpecah menjadi 3 faksi, yang terbesar adalah faksi Zhao Rong. Yang lain dipimpin oleh kakak laki-lakinya, Dewa Pedang Teratai Hijau, dan yang terakhir terdiri dari para penegak dan tetua sekte. Akan tetapi, sekarang Zhao Rong telah menjadi penjabat pemimpin sekte, semua tetua dan penegak dari seluruh sekte surgawi penembus surga mematuhi perintahnya. Keduanya terus berjalan dan berbicara. Tanpa disadari, langit telah menjadi gelap. Apakah sekte bayangan racunmu jauh dari sini? Tanya Yang Xiaotian. Lile terkejut, lalu berkata dengan gembira, tidak jauh, pemimpin sekte. Begitu kita melewati puncak gunung ini, kita akan segera sampai di sana. Dia menunjuk ke arah puncak gunung di depan mereka. Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang melewati puncak gunung di depan, tetapi masih membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk tiba. Apakah ini yang Lile sebut, tidak jauh? Sekembalinya Lile, ratusan ribu pengikut sekte bayangan racun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Para ahli dari sekte bayangan racun semuanya datang dengan gembira untuk memberi penghormatan kepada Yang Xiaotian, dengan hormat memanggilnya sebagai pemimpin sekte. Tampaknya Yang Xiaotian, penguasa sekte setan Netherworld, tidak dapat menolak gelar tersebut meskipun dia menginginkannya. Awalnya, Yang Xiaotian datang ke benua pedang segudang untuk menguasai sekte surgawi penembus surga, namun kini ia telah menjadi pemimpin sekte iblis Netherworld. Akan tetapi, meskipun sekte iblis Netherworld telah dimusnahkan di zaman dahulu, sisa-sisa kekuatannya masih kuat. Menurut Lile, banyak iblis super benua Myriad Swords merupakan keturunan dari sekte iblis Netherworld. Seperti Titan Giant Demon, atau bahkan Dewa Pedang Tulang Putih, menduduki peringkat ke-49 dalam daftar Dewa Pedang. Bahkan nenek moyang iblis tertinggi, Iblis Yin Yang, berasal dari sekte iblis Netherworld. Jika Yang Xiaotian dapat mengumpulkan orang-orang ini, itu juga akan menjadi kekuatan yang tangguh. Malam itu, Yang Xiaotian berdiri di dalam istana yang disiapkan oleh Lile, namun pikirannya tertuju pada sekte surgawi penembus surga.
Pengendalian Zhao Rong atas Sekte Surgawi Penembus Surga sangat membebani dirinya, dan dia harus segera mengumpulkan 15 takdir kehidupan primordial campuran dan mengolah tubuh Dewa Takdir Surga Primordial. Oleh karena itu, ketika kuil takdir dibuka, ia harus menemukan pohon Dewa Takdir dan buah Dewa Takdir. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat membuat terobosan cepat ke puncak lapisan ke-10 alam kaisar, mengumpulkan 15 takdir kehidupan primordial campuran dan mengolah tubuh surgawi takdir surgawi. Sedangkan untuk mengumpulkan para setan super dari Sekte Setan Netherworld, dia seharusnya tidak perlu memikirkannya sama sekali. Penyerahan diri dari Sekte Bayangan Racun tidak berarti para setan super itu akan mengakui dia sebagai pemimpin sekte mereka, Sekte Setan Netherworld. Kalau saja setan-setan super itu tahu ia memiliki cincin Netherworld, mereka mungkin akan datang membunuhnya dan merampas cincin Netherworld itu. Yang Xiaotian menyingkirkan segala macam pikiran, menenangkan pikirannya, meminum pil Kaisar Surgawi, dan melanjutkan kultivasinya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tinggal di Sekte Bayangan Racun dan memusatkan perhatian pada pengembangan seni naga purba dan seni surgawi Netherworld, berlatih berbagai teknik pedang, dan mempelajari berbagai catatan serta kitab rahasia Grandmaster Netherworld. Awalnya, Yang Xiaotian khawatir kalau Kaisar Muda Qian akan memimpin para ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga untuk membalas dendam, tetapi semakin hari semakin lama semakin banyak pula tanda-tanda kehadiran Kaisar Muda Qian. Hal ini pada gilirannya memungkinkan Yang Xiaotian untuk fokus pada kultivasinya. Sementara itu, Yang Xiaotian meminta Lile membantunya mencari tahu keberadaan api surgawi, ramuan surgawi, dan 9 lapis air guntur kesengsaraan surgawi. Lile tertegun cukup lama ketika Yang Xiaotian memintanya untuk mencari tahu keberadaan api surgawi, ramuan surgawi, dan 9 lapis air guntur kesengsaraan surgawi. Berusahalah untuk mencari tahu, kata Yang Xiaotian, juga, aku akan mengasingkan diri untuk berkultivasi selama beberapa hari ini. Datanglah dan panggil aku sehari sebelum kuil takdir dibuka. Pemimpin sekte berencana memasuki kuil takdir. Lile bertanya dengan heran, kuil takdir sangat berbahaya, dan Zhao Rong dan ahli lainnya dari sekte Dewa Penembus Surga mungkin juga ada di sana. Zhao Rong akan pergi juga. Yang Xiaotian mengangguk, aku tahu, datang saja dan panggil aku saat waktunya tiba. Melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Yang Xiaotian, Lile hanya bisa dengan enggan setuju. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Hanya ada 1 hari tersisa sampai kuil takdir dibuka, dan Lile datang memanggil Yang Xiaotian. Pemimpin sekte, biarkan kami menemanimu, Lile masih mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak perlu, tunggu saja aku di sekte. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lalu, menerobos udara, dia buru-buru terbang menuju Pulau Dewa Takdir dengan kecepatan tinggi. Bab 525 Matahari Bulan Raja Suci. Pembukaan kuil takdir merupakan peristiwa paling agung di benua pedang segudang. Jadi, ketika Yang Xiaotian terbang dengan kecepatan tinggi menuju Pulau Takdir Surgawi, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte dan klan keluarga di benua pedang segudang juga berlomba menuju Pulau Takdir Surgawi. Dan hampir semua yang datang berasal dari sekte tertinggi dan klan keluarga tertinggi di benua pedang segudang. Saat melewati kota Yuncheng, Yang Xiaotian bertemu dengan Dewa Pedang Nantian, Jianlin. Saat melihat Yang Xiaotian, Jianlin berubah dari terkejut menjadi sangat gembira. Kakak Yang, Kakak Jian, Yang Xiaotian menjawab sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya sebagai salam. Meskipun keduanya belum saling kenal lama, setelah beberapa hari saling bertukar ilmu pedang, mereka menemukan kesamaan jiwa dan menyesal tidak bertemu lebih awal. Saudara Yang, bukankah kamu menemani para tetua klanmu ke kuil takdir? Setelah kegembiraan awalnya, Jianlin, melihat bahwa Yang Xiaotian sendirian, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak, aku sendiri. Kau sendirian. Jianlin mengerutkan kening, kuil takdir terlalu berbahaya. Meskipun ilmu pedang Yang Xiaotian sangat hebat, ia hanya berada di alam kaisar, memasuki kuil takdir sendirian, dalam pandangan Jianlin, sangatlah berbahaya. Tidak apa-apa, aku akan menghindari beberapa tempat terlarang yang berbahaya di dalam kuil takdir, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Jianlin mengangguk. Keduanya mengobrol saat mereka terbang menuju Pulau Takdir Surgawi, dan tak lama kemudian, mereka melihatnya. Pulau Takdir Surgawi melayang di atas domain laut tak terbatas, menawan dengan kilauan birunya di bawah sinar matahari, luar biasa indahnya. Akan tetapi, larangan yang menyelimuti pulau itu belum hilang. Saat ini,
matahari baru saja terbit, dan tinggal setengah jam lagi larangan di sekitar Pulau Takdir Surgawi akan dicabut. Akan tetapi di sekitar pulau itu, udara di atas lautan di sekitarnya sudah dipenuhi oleh sosok-sosok yang sangat menakutkan. Sekilas saja, yang terlihat hanyalah manusia, massa yang sangat padat sehingga hampir menutupi langit. Jumlah orangnya di luar imajinasi. Jika tidak 10 juta, setidaknya ada beberapa juta. Hampir semua sekte tertinggi dan klan keluarga dari benua pedang segudang telah datang. Tampaknya semua orang ingin menemukan batu surgawi takdir surgawi, pohon dewa takdir, dan buah dewa takdir. Yang Xiaotian mengamati kerumunan yang sangat banyak, dengan begitu banyak orang, akan sulit untuk membedakan dewa kematian abadi dan setan hati kuno. Terlebih lagi, keduanya pasti sudah mengubah penampilan mereka, yang membuat menemukan mereka semakin sulit. Raja Suci Matahari Bulan telah tiba. Tiba-tiba, seseorang berseru dengan gembira. Saat kata-kata itu diucapkan, kerumunan menjadi riuh rendah. Bahkan Jianlin pun menoleh. Di kejauhan, sekelompok besar ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga terbang masuk, menerobos langit. Jumlah mereka sangat banyak, mencapai 7 atau 800. Pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian jubah perang putih, hampir seluruhnya putih dari kepala sampai kaki, bahkan sampai ke alisnya. Raja Suci Matahari Bulan, tangan kanan dan ahli strategi Zhao Rong, hampir kedua setelah satu, di atas jutaan prajurit di Sekte Surgawi Penembus Surga. Kali ini, Zhao Rong tidak datang, melainkan Raja Suci Matahari Bulan yang memimpin para prajurit perkasa dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Mengikuti Raja Suci Matahari Bulan ada dua pria paruh baya berjubah perang, ki pedang mereka seluas dan tak berujung bagai lautan. Mata yang Xiaotian menajam, keduanya pastilah Dewa Pedang Galaksi dan Dewa Pedang Xuan Kong dari daftar Dewa Pedang. Zhao Rong memiliki 6 Dewa Pedang di bawah komandonya, dan 2 orang ini termasuk di antaranya. Pembukaan kuil takdir ini, tidak hanya Raja Suci Matahari Bulan yang datang, tetapi 2 Dewa Pedang juga, menunjukkan perhatian Sekte Surgawi Penembus Surga terhadap acara ini. Yang Xiaotian melihat Kaisar Muda Qian Yuan, yang telah dikalahkannya beberapa hari sebelumnya, dia juga telah tiba, mengikuti di belakang kelompok prajurit perkasa dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Meskipun Kaisar Muda Qian merupakan sosok yang paling memukau di antara generasi muda di Changzhou, di depan banyak tokoh terkemuka dari Sekte Surgawi Penembus Surga, dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Melihat kedatangan Sekte Surgawi Penembus Surga, banyak tetua klan dan tokoh terkemuka sekte di tempat kejadian menundukkan badan untuk menunjukkan rasa hormat. Meskipun guru besar Hong Feng telah pergi selama bertahun-tahun, Sekte Dewa Penembus Surga selalu menjadi sekte nomor 1 di benua pedang segudang. Aku tidak menyangka Zhao Rong tidak akan datang, kata Jianlin. Sepertinya rumor itu benar. Rumor, yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baru-baru ini, ada rumor yang mengatakan bahwa Zhao Rong sedang menyendiri, memahami niat pedang ke-15, dan tidak akan datang ke kuil takdir, jelas Jianlin. Jadi, ketidakhadiran Zhao Rong kemungkinan berarti dia sedang menyendiri, berusaha memahami niat pedang ke-15. Dan dia punya harapan untuk berhasil. Jika tidak, dia tidak akan melewatkan acara penting seperti pembukaan kuil takdir. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh kuat yang berdatangan. Wilayah laut di sekitar Pulau Destiny Divine telah menjadi begitu padat hingga tidak ada ruang tersisa. Jianlin ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Yang Xiaotian, Saudara Yang, saya perlu menemukan sesuatu yang sangat penting bagi saya di kuil takdir, jadi saya tidak akan bisa menemani Anda ke sana. Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat menggunakan nama saya. Beberapa sekte dan keluarga akan menunjukkan rasa hormat kepada saya dan tidak akan mempersulit Anda. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Yang Xiaotian. Pada token tersebut, tertulis kata-kata, Nantian. Yang Xiaotian merasakan kehangatan di hatinya, menerima token itu, dan tersenyum, baiklah, terima kasih, Saudara Jian. Itu masalah sepele, tidak perlu terima kasih, Jianlin tersenyum dan menjawab. Sesaat kemudian, batasan di langit di atas Pulau Surgawi Takdir tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya. Ini adalah tanda bahwa pembatasan akan segera dibuka. Semua orang menjadi tenang. Ketika batasan langit di atas Pulau Takdir Surgawi tiba-tiba lenyap dalam sekejap, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke Pulau Takdir Surgawi bagaikan air pasang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan.
Beberapa tokoh kuat dari sekte tertinggi atau individu perkasa yang menyerbu secara berkonflik mulai saling menyerang satu sama lain dengan segera. Mereka yang kekuatannya lebih lemah bahkan belum menginjakkan kaki di Pulau Takdir Surgawi sebelum mereka terbunuh. Mayat-mayat berjatuhan dari langit dan terus-menerus menghantam laut. Jian Lin terbang menuju Pulau Takdir Surgawi bersama Yang Xiaotian, dan seorang leluhur sekte, yang hanya melihat mereka berdua, hendak melancarkan serangan mematikan ketika dia tiba-tiba mengenali wajah Jian Lin dan sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh dari langit. Para pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga dengan cepat mundur dan kemudian membungkuk ke arah Jian Lin berulang kali. Di benua Myriad Swords, tempat terdapat jutaan petarung tangguh, masuk ke dalam daftar Dewa Pedang berarti menjadi makhluk yang sangat tak terkalahkan. Sedangkan Jian Lin, ia menempati peringkat yang sangat tinggi dalam daftar itu sebagai entitas tertinggi. Orang-orang ini, meskipun mereka merupakan tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai sekte tertinggi, tidak berani bersuara sedikit pun di hadapan Dewa Pedang nantian. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan rekannya memasuki Pulau Surgawi Takdir tanpa kecelakaan apapun. Di dalam Pulau Surgawi, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit, dan pegunungan membentang tak berujung. Dan di tengah-tengah Pulau Surgawi terdapat sebuah kuil yang sangat besar, kuil takdir itu sendiri. Kuil takdir begitu luas sehingga Xiaotian memperkirakan kuil itu sama besarnya dengan Azure God Mansion, menempati hampir setengah luas pulau itu. Setelah tiba di kuil takdir, pasangan itu melihat pintu-pintunya, yang lebih lebar dari gerbang kota, telah terbuka, dengan para tokoh terkemuka dari sekte surgawi penembus surga mengalir masuk. Jian Lin juga membawa Xiaotian ke kuil. Begitu memasuki kuil, mereka melihat alam yang sama sekali berbeda di dalamnya, seakan-akan berada di dalam dunia miniatur, dengan air terjun sumber mata air spiritual, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, miliaran istana, dan energi spiritual yang melimpah, sebanding dengan Pulau Dewa Bintang di Diyuntian. Saudara Yang, mari kita berpisah di sini. Hati-hati, saran Jian Lin, lalu berubah menjadi seberkas pedang Qi, menghilang ke dalam pegunungan. Yang Xiaotian melihat arah dan terbang menuju pegunungan di selatan. Tidak seorang pun mengetahui lokasi pasti pohon Dewa Takdir di dalam kuil takdir, jadi dia berencana untuk memperoleh batu Dewa Takdir Surgawi terlebih dahulu. Dengan hanya membutuhkan 10 batu surgawi takdir surgawi lagi, dia akan mampu melaksanakan takdir surga purbanya yang ke-10. Dan di pegunungan selatan terbentang gunung takdir surgawi-surgawi, di mana batu takdir surgawi-surgawi dapat ditemukan. Bab 526, hari ini, kamu mati. Batu surgawi takdir surgawi merupakan harta karun yang paling penting untuk memantapkan dunia laut surgawi di alam Kaisar Agung. Oleh karena itu, saat Yang Xiaotian terbang menuju gunung surgawi takdir surgawi di pegunungan selatan, banyak sekali keluarga-keluarga hebat yang juga terbang menuju gunung surgawi takdir surgawi. Akan tetapi, di sekitar gunung takdir surgawi juga ada batasan, hanya pembangkit tenaga listrik alam Kaisar yang dapat masuk, jadi hampir semua yang terbang menuju gunung takdir surgawi berada di alam Kaisar. Yang Xiaotian sangat cepat, dan tak lama kemudian, dia melihat gunung surgawi takdir surgawi berdiri tegak di antara pegunungan. Gunung takdir surgawi itu sangat tinggi, menjulang di atas puncak-puncak di sekitarnya, memberikan kesan seekor burung bangau berdiri di tengah kawanan ayam. Terlebih lagi, gunung takdir surgawi memantulkan lingkaran cahaya yang berbeda, yang dapat dilihat dari jarak yang sangat jauh. Ketika Yang Xiaotian mendarat di tanah pegunungan di depan gunung takdir surgawi, dia melihat ratusan orang sudah berdiri di sana. Orang-orang ini datang dari berbagai sekte dan keluarga besar. Yang Xiaotian bahkan melihat Kaisar Muda Qian dari sekte surgawi penembus surga, Qian Yuan. Qian Yuan sedang berbicara dan tertawa dengan 4 pemuda dan pemudi. Mereka jelas sedang mendiskusikan bagaimana cara menaiki gunung takdir surgawi nanti. Untuk mendapatkan batu takdir surgawi, seseorang harus mendaki gunung takdir surgawi, tetapi tidak mudah untuk mendakinya. Semakin tinggi gunung takdir surgawi, semakin banyak batu takdir surgawi yang dihasilkannya. Namun, semakin tinggi gunungnya, semakin kuat larangannya, dan semakin sulit untuk didaki. Gunung takdir surgawi tingginya 10.000 kaki. Puncak 10 lapis alam Kaisar pada umumnya mungkin hanya mampu mencapai ketinggian 1.000 kaki. Beberapa puncak 10 lapis alam Kaisar yang kuat mungkin dapat menembus 2.000 kaki, tetapi mereka yang dapat mencapai 3.000 kaki sangatlah langka. Sedangkan yang tingginya 4.000 kaki, itu bahkan lebih langka. Aula takdir surgawi dibuka setiap 10 tahun sekali, dan dalam 1.000.000 tahun,
mereka yang mampu mencapai ketinggian 5.000 kaki dapat dihitung dengan jari. Sedangkan untuk 6.000 kaki, belum ada seorang pun yang pernah mencapainya. Selama sejuta tahun, belum pernah ada seorang pun yang berhasil mencapai ketinggian 6.000 kaki. Belum lagi 7.000 kaki, 8.000 kaki, atau bahkan puncak gunung. Catatan kuno tentang kuil takdir menyatakan bahwa mungkin ada batu dewa takdir surga purba di puncak gunung surgawi takdir surgawi. Akan tetapi, tak seorang pun pernah melihat seperti apa wujud batu dewa takdir surga purba, dan tak seorang pun pernah mencapai puncaknya, jadi apakah catatan itu benar atau tidak, tak seorang pun tahu. Yang Xiaotian menatap gunung surgawi takdir surgawi, melihat ke arah puncak gunung. Kali ini, dia datang bukan hanya untuk batu surgawi takdir surgawi tetapi juga untuk batu surgawi takdir surga purba. Kalau saja dia bisa memurnikan dunia laut surgawinya dengan batu dewa takdir surga purba, dunia laut surgawinya pasti akan menjadi luar biasa kokoh, dan bahkan mungkin bisa berubah menjadi laut surgawi purba yang tak ada duanya. Guru Ding telah berkata bahwa hanya jika laut surgawinya dapat berubah menjadi laut surgawi purba, maka akan ada harapan untuk membawa takdir surga purba ke-15. Kalau tidak, dia paling banyak dapat membawa 14 takdir surga primordial. Kalau dia dengan paksa membawa takdir surga primordial ke-15, maka laut surgawinya bisa meledak. Oleh karena itu, kali ini, dia harus mendapatkan batu dewa takdir surga primordial yang cukup. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk mendaki gunung. Pada saat ini, lingkaran cahaya yang mengelilingi gunung surgawi takdir surgawi sangat kuat, jika dia terburu-buru untuk mendaki sekarang, kekuatan serangan yang membatasi akan menjadi yang terkuat. Dengan demikian, banyak murid yang telah tiba menunggu lingkaran cahaya yang membatasi itu melemah. Kaisar Muda Long Xiang telah tiba. Tiba-tiba, seorang murid di kerumunan berseru kaget. Yang Xiaotian dan orang banyak menoleh. Mereka melihat 6 pria dan wanita muda mendekat dari jauh, melangkah di udara. Pemuda yang memimpin sangat tinggi, dia adalah yang terdepan dari 9 Kaisar Muda, Kaisar Muda Long Xiang. Kaisar Muda Long Xiangdong adalah anggota berbakat dari klan naga surgawi dari benua pedang segudang. Long Xiangdong memiliki garis keturunan naga tinta, garis keturunan yang sangat langka dalam klan naga surgawi yang hanya muncul di zaman kuno. Akan tetapi, Long Xiangdong tidak hanya dianugerahi garis keturunan naga tinta tetapi juga garis keturunan fenomena surgawi yang paling mulia dari klan gajah surgawi. Karena alasan ini, Long Xiangdong merupakan jenius nomor 1 di generasi muda klan naga surgawi, sekaligus talenta muda utama Changsu. Di samping Long Xiangdong berdiri seorang wanita sangat cantik mengenakan jubah phoenix, memancarkan aura aristokrat dengan setiap gerak dan gerakannya. Itu adalah Nona Phoenix Ling Tian. Seorang murid mengenali wanita cantik di samping Long Xiangdong dan berseru penuh semangat. Yang Xiaotian terkejut. Wanita Phoenix Ling Tian adalah putri dari pemimpin klan Phoenix di benua pedang segudang dan salah satu dari 9 Phoenix di Changsu. 9 Phoenix dianggap setara dengan 9 kaisar muda. Dan Ling Tian Phoenix Lady merupakan yang terdepan di antara 9 Phoenix. Melihat kedatangan Long Xiangdong dan Ling Tian Phoenix Lady, Qian Yuan maju bersama yang lain untuk menyambut mereka. Aku tidak menyangka kakak Long dan Nona Phoenix juga akan datang, kata Qian Yuan kepada mereka sambil tersenyum. Mereka tampak cukup akrab satu sama lain. Long Xiangdong tersenyum pada Qian Yuan dan berkata, mengingat pembukaan aula takdir surgawi yang langka, tentu saja, kami harus datang dan melihatnya. Saya bertemu dengan Nona Phoenix di jalan dan kami datang bersama. Tepat saat Qian Yuan hendak bicara, tatapan matanya tiba-tiba tertuju pada sosok di kejauhan, dia berhenti, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin. Itu kamu. Dia melotot ke arah Yang Xiaotian sambil menggertakkan giginya. Melihat ekspresi Qian Yuan, tatapan Long Xiangdong, wanita Phoenix Ling Tian, dan yang lainnya tertuju pada Yang Xiaotian. Ketika Long Xiangdong melihat bahwa Yang Xiaotian masih muda, dia tidak bisa menahan rasa bingung, tidak mengerti mengapa Qian Yuan menyimpan kebencian yang begitu kuat terhadap seorang anak muda. Saudara Qian Yuan, siapa dia? Tanya Long Xiangdong. Penerus Grandmaster Netherworld, kata Qian Yuan dingin, menatap Yang Xiaotian. Apa? Dia penerus Grandmaster Netherworld. Orang yang mengalahkan Kaisar Muda Qian dengan satu gerakan, penerus Grandmaster Netherworld. Begitu Qian Yuan berbicara, hal itu menyebabkan keributan dan kegaduhan di antara semua ahli yang hadir. Bahkan Long Xiangdong dan Ling Tian Phoenix Lady memandang Yang Xiaotian dengan heran.
Berita tentang pertarungan yang Xiao Tian dengan Qian Yuan telah menyebar, dan banyak orang mengetahuinya. Ketika Long Xiangdong mengetahui bahwa seorang pemuda telah mengalahkan Qian Yuan dalam satu gerakan, dan bahwa pemuda ini baru berusia 16 atau 17 tahun, keterkejutannya menjadi sangat besar. Meskipun Qian Yuan berada di peringkat terakhir di antara 9 kaisar muda, mengalahkannya dalam satu gerakan masih merupakan prestasi yang luar biasa. Salah satu alasan dia keluar adalah untuk melihat sendiri apa yang mampu dilakukan pemuda ini. Mendengarkan pembicaraan orang-orang di sekitarnya, wajah Qian Yuan memerah. Kekalahan akibat satu gerakan yang Xiao Tian memang merupakan aib seumur hidupnya. Sebagai salah satu dari 9 kaisar muda yang terhormat, ia dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang jauh lebih muda hanya dalam satu gerakan, dan sekarang kekalahannya menjadi pembicaraan di setiap jalan dan gang. Wah, aku tidak menyangka kau juga akan datang. Wajah Qian Yuan memerah karena malu dan penuh dengan niat membunuh, menatap Yang Xiao Tian, lalu dia mendekatinya dan berkata, terakhir kali, aku ceroboh dan tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan tubuh surgawiku, itulah sebabnya aku kalah darimu. Kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Dengan itu, aura seluruh tubuhnya melonjak drastis. Sinar cahaya surgawi memancar darinya. Samar-samar, bayangan seekor singa raksasa dapat terlihat. Singa raksasa itu meraung, mengguncang langit dan bumi. Ini adalah tubuh surgawi Qian Yuan, fisik singa surgawi. Fisik singa surgawi adalah salah satu tubuh surgawi yang paling kuat dari 5 klan Raja Singa kuno. Saat Qian Yuan mengaktifkan fisik singa surgawinya, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Sebuah pedang muncul di tangan Qian Yuan, bukan pedang yang sama seperti terakhir kali. Pedang itu berwarna merah menyala dan, ketika diberi energi oleh Yuan sejatinya, nyala api pedang itu sangat menakjubkan. Melihat Qian Yuan yang marah, Yang Xiao Tian tetap tenang, menanggapi dengan acuh tak acuh, terakhir kali, aku mengampuni nyawamu karena kamu adalah murid sekte Dewa Penembus Surga. Jika kamu berani bergerak kali ini, kamu pasti akan mati. Qian Yuan ragu sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, sungguh sombong. Hari ini, kaulah yang akan mati. Dengan itu, 7 garis takdir surgawi melesat keluar, dan mengikuti di belakang mereka, takdir surgawi ke-8 muncul. Bab 527, apakah kamu gila? Melihat takdir surgawi ke-8 Qian Yuan dengan 7 lapisan, Yang Xiao Tian terkejut. Tak heran dia berani mengatakan akan meninggal hari ini, ternyata dia telah mengolah takdir surgawi ke-8 dengan 7 lapis. Setiap tambahan Heavenly Fate akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara besar-besaran. Aku tidak menyangka Kaisar Muda Qian telah mengolah takdir surgawi ke-8, dan itu juga 7 lapis. 8 nasib surgawi 7 lapis. Ditambah dengan fisik singa surgawi, kekuatan tempur seperti itu, bakat seperti itu, benar-benar cocok untuk salah satu dari 9 Kaisar Muda. Jangan lupa, mentor Kaisar Muda Qian tidak lain adalah Tuan Zhaorong. Mungkin saja Kaisar Muda Qian juga telah mengembangkan keterampilan surgawi banteng emas buas. Kerumunan di lokasi itu ramai dengan diskusi. Mendengar penyebutan keterampilan surgawi banteng emas buas, mata Long Xiangdong juga menyipit. Keterampilan surgawi banteng buas emas adalah salah satu dari 10 teknik kultivasi agung dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Itu juga salah satu keterampilan surgawi ofensif dan defensif terkuat di benua pedang segudang. Seolah membenarkan pikiran semua orang, tiba-tiba kulit Kaisar Muda Qian berubah menjadi rona kemasan. Selanjutnya, 2 tanduk emas tiba-tiba muncul dari dahi Kaisar Muda Qian. Suatu kekuatan yang dahsyat dan ganas terpancar dari dalam diri Kaisar Muda Qian. Sumber.com, diperbarui pada N-on Omicron S. Sesuai dugaan, itu adalah keterampilan surgawi banteng emas buas. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Untuk mengolah keterampilan surgawi banteng emas buas, seseorang mesti memiliki garis keturunan klan binatang buas, dan garis keturunan itu pun amat kuat. Oleh karena itu, meskipun banyak sekali keajaiban dan sejumlah individu kuat di dalam Sekte Surgawi Penembus Surga, sangat sedikit yang berhasil mengolah keterampilan surgawi banteng buas emas. Fakta bahwa Kaisar Muda Qian berhasil menunjukkan betapa kuatnya garis keturunannya. 8 nasib surgawi 7 lapis, fisik singa surgawi, keterampilan surgawi banteng emas buas, dan garis keturunan klan binatang yang sangat kuat. Dengan kekuatan tempur seperti itu, peringkat Kaisar Muda Qian di antara 9 Kaisar Muda jelas bukan hanya yang terbawah. Orang banyak pun terkesima. 9 Kaisar Muda memiliki kekuatan yang bervariasi. Awalnya,
Kaisar Muda Qian menduduki peringkat terakhir. Tetapi dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Kaisar Muda Qian sekarang, dia jelas bukan hanya berada di posisi terbawah. Dia mungkin bisa naik ke peringkat ke-7 atau bahkan ke-6. Qian Yuan telah berhasil mengolah keterampilan surgawi banteng emas buas. Seru wanita Phoenix Ling Tian, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Long Xiangdong mengangguk setuju bahwa Kaisar Muda Qian telah berhasil mengembangkan keterampilan surgawi banteng emas liar. Pertarungan yang akan datang pasti akan spektakuler. Saat semua orang terkagum-kagum, tiba-tiba Qian Yuan melompat dan pedangnya yang berapi-api langsung menyerang Yang Xiaotian. Meteor mengejar bulan. Orang dapat melihat bahwa dengan satu ayunan pedangnya, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Didorong oleh 8 takdir surgawi, fisik singa surgawi, dan kekuatan keterampilan surgawi banteng emas buas. Pedang ki melolong, mengaduk arus udara di sekitarnya. Arus udara meledak, tanah disapu oleh pasir yang berterbangan dan batu-batu yang menggelinding. Langit dan bumi menjadi redup. Teknik pedang meteor. Banyak murid di tempat itu segera menyadari bahwa Qian Yuan sedang menggunakan teknik pedang meteor yang sangat kuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Semua orang memandang ke arah Yang Xiaotian, penasaran melihat bagaimana dia akan melawan serangan Qian Yuan. Menghadapi ki pedang yang datang bagai meteor yang tak terhitung jumlahnya, Yang Xiaotian tetap tenang, dengan pedang di tangan, dia maju bukannya mundur, mengayunkan pedang di tangannya dengan gerakan menyapu. Saat Yang Xiaotian mengayunkan pedangnya, kilatan cahaya pedang muncul dan kemudian menghilang. Meskipun itu hanya satu cahaya pedang, kekuatannya mengalahkan ribuan pedang ki meteor milik Qian Yuan. Tak terhentikan, cahaya pedang merobek ribuan meteor pedang ki. Dengan cahaya pedang yang menerobos ribuan meteor pedang ki, sosok Yang Xiaotian melesat ke arah Qian Yuan dengan kecepatan yang mengejutkan. Melihat serangan pedang Yang Xiaotian, Long Xiangdong terkejut. Karena pedang Yang Xiaotian berisi variasi lebih dari selusin teknik ilmu pedang, termasuk teknik pedang awan angin, teknik pedang kembali ke kebenaran, dan teknik pedang tanpa celah. Terlebih lagi, selusin teknik ilmu pedang ini semuanya berasal dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Bagaimana bisa keturunan Grandmaster Netherworld ini mengetahui ilmu pedang dari Sekte Dewa Penembus Surga? Poin pentingnya adalah dia telah sepenuhnya memahami dan mengadaptasi semua teknik ilmu pedang dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Pedang Yang Xiaotian terlalu cepat. Banyak orang hanya bisa melihat bayangan dan kilatan pedang sebelum Yang Xiaotian muncul di depan Qian Yuan. Segera setelah itu, pedang Yang Xiaotian yang tidak berubah menusuk ke depan, menembus pertahanan skill surgawi banteng emas buas yang terkenal milik Qian Yuan, yang hancur seperti kertas. Cahaya surgawi fisik singa surgawi Qian Yuan hancur berkeping-keping. Pedang Yang Xiaotian ditekan ke tenggorokan Qian Yuan. Saat Qian Yuan bereaksi, dia mendapati pedang Yang Xiaotian sudah berada di tenggorokannya. Semua orang terkejut, dikalahkan dengan satu serangan pedang. Kalah. Banyak yang masih tidak percaya bahwa Qian Yuan, yang telah mencapai tubuh surgawi banteng buas emas dan memiliki 8 garis takdir surgawi di lapisan ke-7, telah dikalahkan begitu saja. Awalnya banyak yang menantikan pertarungan yang seru, bahkan mungkin Qian Yuan berhasil mengalahkan keturunan Grandmaster Netherworld ini. Namun dia tetap kalah. Sama seperti 2 bulan lalu, dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Long Xiangdong dan wanita Phoenix Ling Tian juga tercengang. Tak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tak dapat membayangkan skill surgawi banteng buas emas, salah satu skill surgawi pertahanan yang terkuat, dapat ditembus oleh satu serangan pedang dari keturunan Grandmaster Netherworld ini. Inilah skill surgawi banteng emas buas. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kau tahu teknik pedang sekte penembus langit kita? Wajah Qian Yuan tampak tidak sedap dipandang saat dia menatap Yang Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa serangan pedang Yang Xiaotian sebelumnya berisi variasi lebih dari selusin teknik pedang dari Sekte Surgawi Penembus Surga. Sudah kubilang, jika kau berani bertindak, kau pasti akan mati, kata Yang Xiaotian dengan tatapan dingin. Tepat saat Yang Xiaotian hendak menusuk tenggorokan Qian Yuan dengan pedangnya, tiba-tiba Long Xiangdong angkat bicara, ampuni mereka selagi bisa. Karena kau sudah menang, mari kita akhiri di sini dan selamatkan Qian Yuan. Mendengar perkataan Long Xiangdong, Yang Xiaotian langsung menusukkan pedangnya ke depan, menusuk langsung ke tenggorokan Qian Yuan. Qian Yuan baru saja mencoba membunuhnya. Dan sekarang, hanya dengan ucapan biasa, Long Xiangdong ingin dia berhenti di sini. Konyol, mata Qian Yuan terbelalak tak percaya saat dia melihat pedang di tangan Yang Xiaotian,
tidak percaya Yang Xiaotian benar-benar akan membunuhnya. Siapa dia? Dia adalah murid langsung dari Master Sekte Dewa Penembus Surga, Liang Gang. Dia juga merupakan murid buyut dari Dewa Zhaorong, pemimpin sekte dari Sekte Dewa Penembus Surga. Keturunan Grandmaster Netherworld ini berani membunuhnya di depan umum. Gila? Apa mereka gila? Semua orang tercengang. Sekte Surgawi Penembus Surga merupakan sekte nomor satu di benua pedang segudang, pembunuhan terhadap murid inti biasa saja merupakan masalah besar, apalagi seseorang seperti Qian Yuan. Ekspresi Yang Xiaotian dingin saat dia mengerahkan kekuatan di tangannya, pedang di tangannya benar-benar menembus tenggorokan lawan. Kau mencari kematian. Melihat Yang Xiaotian benar-benar mengabaikannya dan membunuh Qian Yuan, Long Xiangdong menjadi marah. Sosoknya melintas di belakang Yang Xiaotian dalam sekejap, dan dia meninju ke arah Yang Xiaotian dengan keras. Pada saat itu, garis keturunan naga tinta dan garis keturunan fenomena surgawi milik Long Xiangdong keduanya diaktifkan. Tiba-tiba, auman naga dan raungan gajah bergema di langit dan bumi. Tinju Gajah Dewa Naga Tiran. Tinju Gajah Surgawi Naga Tiran merupakan gabungan dari tinju Naga Tiran dan tinju Gajah Surgawi milik Long Xiangdong. Penggabungan dua tinju dewa adalah lambang kekuatan dan keganasan. Di bawah pukulan Long Xiangdong, binatang suci pada tingkat pertama alam suci telah hancur berkeping-keping. Di bawah Saint Realm, semuanya lemah seperti semut. Biasanya, seorang Saint Realm tingkat pertama yang kuat dapat menghancurkan puncak Emperor Realm hanya dengan menekan jari, tetapi pukulan Long Xiangdong mampu meledakkan Divine Beast di level pertama Saint Realm, yang menunjukkan kekuatan pukulannya yang mengerikan. Tepat saat pukulan Long Xiangdong hendak mengenai punggung Yang Xiaotian, Yang Xiaotian tiba-tiba berbalik. Bab 528. Ketika Yang Xiaotian tiba-tiba berbalik dan menatap Long Xiangdong, rasa ngeri menjalar ke dalam hati Long Xiangdong. Menghadapi pukulan lawan yang sangat kuat, Yang Xiaotian pun melancarkan serangan tinjunya. Dari tinjunya, kekuatan naga yang agung melesat menuju surga. Serangkaian naga esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kekuatan pukulannya. Dalam sekejap, 1 juta naga sejati berubah menjadi lautan naga surgawi. Kekuatan mengerikan itu mengubah wajah Long Xiangdong dengan ketakutan dan keheranan. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Yang Xiaotian langsung menerobos kekuatan pukulan lawan. Tinju mereka saling beradu. Long Xiangdong, yang dikatakan memiliki garis keturunan naga tinta dan garis keturunan fenomena surgawi dari klan Gajah Surgawi, terlempar seperti batu yang ditabrak gunung surgawi. Ia jatuh dengan keras ke puncak gunung yang jauh. Puncak gunung itu meledak saat terjadi benturan. Ketika Long Xiangdong mendarat di pegunungan yang jauh, seluruh lengannya seolah-olah telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan, lengannya sudah terbuka sepenuhnya, dagingnya kabur, dan tulang-tulangnya terekspos. Adapun Long Xiangdong sendiri, dia terus-menerus memuntahkan darah, acak-acakan, dan tampak seperti pengemis. Sumber.com, diperbarui pada N00S Omicron. Melihat keadaan Long Xiangdong yang menyedihkan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan para pria serta wanita yang datang bersamanya ketakutan setengah mati, bahkan wajah cantik wanita Phoenix Ling Tian pun menjadi pucat. Seolah-olah pukulan Yang Xiaotian juga mengenai jantungnya. Seberapa kuat Long Xiangdong, yang memiliki garis keturunan naga tinta dan garis keturunan fenomena surgawi? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Akan tetapi Long Xiangdong, yang sudah berlatih 100 macam ilmu bela diri Dao dan dikenal sebagai putra nomor 1 bela diri Dao di Changzhou, kini tergeletak di sana bagaikan seekor anjing mati, terhempas ke tanah. Untuk sesaat, terjadi keheningan di sekitar gunung takdir surgawi. Semua orang ketakutan melihat pemandangan mengerikan di hadapan mereka. Di Changzhou, Long Xiangdong adalah seorang legenda. Dia diakui sebagai talenta nomor 1 di Changzhou dan juga diakui sebagai master muda terbaik di generasinya. Dia bahkan mampu menahan pukulan dari seorang Saint Realm tingkat 2. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menahan pukulan dari seorang pemuda. Apakah pukulan pemuda ini lebih mengerikan daripada pukulan seorang pembangkit tenaga Saint Realm tingkat kedua? Banyak murid yang memikirkan hal ini dan kaki mereka menjadi lemas. 1.000.000 tahun yang lalu, Netherworld Grandmaster menyapu benua Myriad Swords, tak terkalahkan, tak ada yang mampu menahannya, menyebabkan seluruh benua tunduk. Namun sekarang, keturunan Netherworld Grandmaster tampak lebih menakutkan daripada Grandmaster itu sendiri. Pada saat ini, Kaisar Muda Qian Yuan yang telah tertusuk pedang Yang Xiaotian, terjatuh dari posisinya berdiri dengan kaku ke tanah.
Suara dentuman yang tumpul. Sekali lagi, hal itu membuat semua orang yang hadir ketakutan. Dari kejauhan, suara terobosan udara terdengar, dan sekelompok master alam kaisar terlihat terbang dari jauh menuju gunung takdir surgawi, jelas juga datang untuk mengambil batu takdir surgawi. Setibanya di sana, melihat semua orang berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun, dan benar-benar sunyi, mereka tidak dapat menahan perasaan bingung. Salah satu master menyapa seseorang yang dikenalnya di antara kerumunan dengan bercanda, "Saudara Yan, apa yang kamu lakukan di sana? Menatap keindahan, mungkinkah kamu sedang birahi?" Akan tetapi, ketika dia melangkah maju untuk melihat, dia mendapati bahwa saudara Yan tidak sedang kepanasan, melainkan sedang gemetar. Dia memandang dengan takjub dan tatapannya tertuju pada Yang Xiaotian. Ketika dia melihat mayat di belakang Yang Xiaotian, wajahnya berubah drastis, Kaisar Muda Qian. Mereka yang datang bersamanya juga melihat tubuh Qian Yuan, dan wajah mereka pun berubah drastis. Apakah itu Kaisar Muda Long Xiang? Salah satu dari mereka berkata, menatap Long Xiangdong yang terbaring di sana seperti seorang pengemis. Semua pendatang baru menggigil dan terfokus pada sosok pengemis itu. Itu benar-benar Kaisar Muda Long Xiang, Long Xiangdong. Siapa itu? Siapakah yang telah mengalahkan Kaisar Muda Long Xiang hingga mencapai kondisi demikian? Yang Xiaotian tidak memperhatikan para pendatang baru itu dan menatap Long Xiangdong dengan dingin. Karena kau juga ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju Long Xiangdong. Dalam kepanikan, Long Xiangdong bergegas berdiri dan mundur dengan ketakutan. Tidak heran Long Xiangdong begitu ketakutan, hanya dia yang benar-benar bisa merasakan betapa mengerikan pukulan Yang Xiaotian. Tepat saat Yang Xiaotian berjalan menuju Long Xiangdong, tiba-tiba, lingkaran cahaya penghalang yang awalnya sangat kuat di sekitar gunung surgawi takdir surgawi menyala dan mulai redup. Semua orang terkejut, lalu kegirangan. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gunung takdir surgawi. Yang Xiaotian melihat situasi tersebut dan tidak bisa lagi menyibukkan diri dengan membunuh Long Xiangdong. Pada saat itu, aura pembatas gunung surgawi takdir surgawi redup, menunjukkan kekuatan perlindungannya berada pada titik terlemahnya. Ini adalah saat yang tepat untuk mendaki gunung, dan kekuatan perlindungan akan segera kembali normal. Yang Xiaotian dan murid-murid lainnya juga bergegas menuju gunung surgawi takdir surgawi. Hampir dalam satu tarikan napas, Yang Xiaotian berhasil menerobos aura terbatas dari gunung surgawi takdir surgawi dan memasukinya. Segera setelah itu, Yang Xiaotian terbang langsung menuju puncak. 100 zang, 200 zang, 300 zang, 1000 zang. Semakin tinggi ia terbang, semakin kuat pula kekuatan pembatas gunung itu. Banyak murid di tingkat ke-10 alam kaisar merasakan tekanan luar biasa dari gunung surgawi kuno saat mencapai 1000 zang dan tidak dapat naik lebih jauh lagi, jadi mereka harus berhenti. Oleh karena itu, hanya sedikit sekali murid yang terus melaju ke atas setelah mencapai 1000 zang. Dan setelah mencapai 2000 zang, hanya segelintir orang yang tersisa. Ketika ketinggian 3000 zang tercapai, hanya Nona Phoenix Lingtian yang tersisa. Pada akhirnya, bahkan wanita Phoenix Lingtian hanya dapat berhenti pada tinggi lebih dari 3000 zang. Ketika semua orang telah berhenti, Yang Xiaotian terus berlari ke atas. Tak lama kemudian, ia berhasil menembus 4000 zang. Kecepatan Yang Xiaotian tidak berkurang. Mungkinkah dia akan menembus 5000 zang? Seru seorang anggota tingkat tinggi klan Phoenix dengan heran. Dalam sejuta tahun terakhir, hanya 7 orang yang mencapai 5000 zang. Yang satu adalah Master Surgawi Hong Feng, yang satu adalah Grandmaster Netherworld, yang satu adalah Zhao Rong, dan yang satu adalah Zhan Tiandi. Wanita Phoenix Lingtian juga memperhatikan dengan saksama saat Yang Xiaotian terus-menerus menyerbu menuju 5000 zang. Dia juga ingin tahu apakah Yang Xiaotian dapat mencapai 5000 zang. 4008, 4009, semua orang merasa sangat cemas. Ketika Yang Xiaotian menembus 5000 zang dalam sekejap, semua orang terkejut tak percaya. 5000 zang. Sejak saat itu, akan ada satu orang lagi yang tingginya 5000 zang. Kecepatannya tidak melambat. Tiba-tiba seseorang berseru. Kerumunan orang itu terkejut, sungguh, Yang Xiaotian terus melanjutkan pendakiannya yang tanpa henti hingga mencapai 6000 zang bahkan setelah menembus 5000 zang. 5700. Ketika Yang Xiaotian mencapai 5700 zang, semua orang sekali lagi sangat terguncang. Karena bahkan guru surgawi Hong Feng hanya mencapai 5700 zang di masa lalu.
Dan itu adalah yang tertinggi sepanjang sejarah. Sekarang, penerus Grandmaster Netherworld ini telah mencapai ketinggian yang pernah dicapai oleh Master Surgawi Hong Feng. Di tengah keterkejutan semua orang, Yang Xiaotian dengan mudah menerobos 5.700 zhang dan terus menekan menuju 6.000 zhang. 6.000 zhang. Ketika Yang Xiaotian melonjak hingga 6.000 zhang, semua orang tercengang. 6.000 zhang, dia benar-benar naik 6.000 zhang. Mendaki setinggi 6.000 zhang, dia adalah orang pertama dalam sejarah yang melakukannya. Sebab sebelumnya belum pernah ada seorang pun yang berhasil mendaki hingga 6.000 zhang. Wanita Phoenix Lingtian juga terkejut, penerus Grandmaster Netherworld ini ternyata telah melampaui Tuan Zhaorong, bahkan melampaui Zhan Tiandi dan Guru Surgawi Hong Feng. Dia masih terus mendaki. Setelah Yang Xiaotian menembus 6.000 zhang, semua orang melihat bahwa kecepatannya masih belum berkurang saat dia menyerang ke arah 7.000 zhang. 7.000 zhang. Ketika Yang Xiaotian menembus 7.000 zhang, semua orang tercengang. Namun, Yang Xiaotian masih terus mendaki. Apakah dia akan menembus 8.000 zhang? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Bab 529, mencapai puncak. 6.000 itu unik. 7.000 telah mengejutkan semua orang. Jadi bagaimana dengan 8.000? Getaran menjalar di hati setiap orang. Apa yang terjadi jika mencapai 8.000? Tidak mungkin 8.000, kan? Seorang murid keluarga kerajaan Kekaisaran Zhenhai gemetar. Bahkan Grandmaster Netherworld dan Divine Master Hong Feng hanya bisa mencapai 6.000, dia tidak percaya seseorang bisa mencapai 8.000. Dia tidak percaya bahwa bakat seseorang bisa begitu luar biasa. Semua orang menahan napas dalam antisipasi yang hening, seluruh gunung takdir surgawi begitu sunyi senyap. Wanita Phoenix Lingtian mengepalkan tangannya erat-erat, bahkan lebih gugup daripada saat dia memasuki negeri sihir. Di bawah tatapan semua orang, tubuh Yang Xiaotian bahkan memancarkan pusaran api keemasan, membuatnya tampak seperti dewa api emas dari jauh. Meskipun jaraknya sangat jauh, orang banyak masih bisa mendengar suara dahsyat dari udara yang terkoyak saat Yang Xiaotian naik. Pada saat ini, Long Xiangdong yang menyaksikan Yang Xiaotian melesat menuju 8.000 zhang, juga tercengang. Sumber.com, diperbarui pada NON-GEO, Omicron. Sebelum datang, dia telah berpikir untuk mendorong dirinya hingga mencapai 4.000 zhang. Leluhur naga surgawi mereka telah mencapai 4.000 zhang di zamannya. 4.000 zhang adalah harapan terbesarnya bagi dirinya sendiri. Tetapi sekarang, murid dari Grandmaster Netherworld ini menyerang 8.000 zhang. 8.000 zhang. Memikirkan angka itu saja membuat Long Xiangdong tercekik. 8.000 zhang. Ketika Yang Xiaotian menembus 8.000 zhang seperti pisau panas menembus mentega, Long Xiangdong tiba-tiba merasa pusing. Banyak orang di tempat kejadian hampir tidak dapat berdiri tegak. Tepat saat Yang Xiaotian menerobos hingga 8.000 zhang, cahaya terang tiba-tiba meletus dari gunung surgawi takdir surgawi. Bukan lingkaran cahaya pembatas yang bersinar terang, tetapi gunung Heavenly Fate Divine Mountain itu sendiri yang bersinar terang, bersinar di mana-mana. Selama ribuan tahun, Gunung Takdir Surgawi-Surgawi telah tertidur, ketika Yang Xiaotian mencapai 8.000 zhang, Gunung Takdir Surgawi-Surgawi akhirnya mulai terbangun. Yang Xiaotian dan yang lainnya juga memperhatikan cahaya aneh dari Gunung Takdir Surgawi. Akan tetapi, pada saat ini, dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari cahaya abnormal Gunung Takdir Surgawi dan terus naik dengan penuh semangat menuju puncak 10.000 zhang. Dia dapat merasakan lingkaran cahaya pembatas dari Gunung Takdir Surgawi secara bertahap memulihkan kekuatannya. Semakin tinggi dia melangkah, semakin kuat pula daya pembatasnya, semakin besar pula tekanan dari atas, dan seiring lingkaran cahaya pembatas berangsur-angsur pulih, daya pembatasnya pun akan menjadi lebih kuat. Ketika Yang Xiaotian menerobos hingga 9.000 zhang, dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya memancarkan lapisan demi lapisan api keemasan dan cahaya surgawi. 9.800 zhang. 9.900 zhang. Melihat puncak yang hampir dalam jangkauannya, Yang Xiaotian mengerahkan seluruh kekuatannya dan melesat maju dengan panik. Aku bisa melakukannya. 10.000 zhang. Yang Xiaotian mencapai puncak dan menghantam keras ke puncak gunung. Pada saat itu, Gunung Surgawi Takdir Surgawi meledak dengan lapisan demi lapisan cahaya yang sangat terang dan menakutkan. Semua orang di sekitar Gunung Takdir Surgawi pun mendapat pencerahan. Gelombang kekuatan takdir muncul dengan kuat dari Gunung Surgawi Takdir Surgawi. Bumi bergetar,
Kuil takdir bergetar. Banyak sekali lelaki kuat dari berbagai sekte dan keluarga di berbagai penjuru kuil takdir yang tercengang. Apa yang terjadi? Bahkan Raja Suci Matahari Bulan pun bingung. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki kuil takdir, tetapi ini pertama kalinya dia melihat perubahan seperti itu di kuil takdir. Dewa Pedang Galaksi dan Dewa Pedang Xuankong dan yang lainnya juga tercengang. Akan tetapi, getarannya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu, kuil takdir kembali stabil. Meskipun Raja Suci Matahari dan Bulan bingung, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata kepada Dewa Pedang Galaksi dan Dewa Pedang Xuankong, pimpinan sekte telah memerintahkan bahwa kita harus menemukan pohon Dewa Takdir kali ini. Kalian pergi ke hutan takdir untuk mencari, dan aku akan pergi ke galaksi Zaman. Dewa Pedang Galaksi dan Dewa Pedang Xuankong mengangguk, membawa serta sekelompok ahli sekte surgawi penembus surga saat mereka merobek langit dan pergi. Sementara itu, Yang Xiaotian, yang telah jatuh di puncak gunung, mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas dan berdiri. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di puncak dunia. Ketika menoleh ke depan, dia melihat tanah di hadapannya dipenuhi dengan puluhan batu surgawi takdir surgawi. Dan batu-batu surgawi takdir surgawi ini memancarkan aura dan kekuatan takdir surga purba. Batu Dewa Takdir Surga Purba. Melihat bahwa puncak gunung surgawi takdir surgawi memang memiliki batu Dewa Takdir Surga Purba, dan jumlahnya ada beberapa lusin, Yang Xiaotian sangat gembira melebihi dugaannya. Awalnya, dia mengira akan lebih baik jika menemukan selusin atau 20 di puncak gunung. Sekarang jumlahnya 40 atau 50. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu, terus maju untuk mengumpulkan batu Dewa Takdir Surga Primordial yang pertama. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai mengumpulkan batu Dewa Takdir Surga Primordial yang pertama, tiba-tiba, sebuah kekuatan takdir dari kehampaan menekan dengan kuat, menyebabkan seluruh tubuh Yang Xiaotian tenggelam. Merasakan kekuatan takdir membebaninya, Yang Xiaotian bergegas bergerak untuk mengambil yang kedua. Mengumpulkan batu-batu takdir surgawi di Gunung Takdir Surgawi, untuk setiap batu yang diambil, kekuatan takdir yang menyertainya akan bertambah berat, dan seiring berjalannya waktu, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin batu Dewa Takdir Surga Primordial sebelum dia tidak dapat lagi menahan tekanan tersebut. Batu ketiga, keempat, kelima, Yang Xiaotian cepat dan cekatan. Sekarang, kekuatan takdir pada dirinya telah mencapai tingkat yang mencengangkan, seolah-olah seluruh gunung takdir surgawi sedang menekan langsung ke arahnya. Yang Xiaotian mendapati bahwa di sini, dia sama sekali tidak mampu mengedarkan yuan sejatinya, tidak mampu menggunakan keterampilan surgawi apapun, bahkan tidak mampu memanggil takdir surgawi, satu-satunya pilihannya adalah menahan tekanan ini dengan tubuh fisiknya saja. Beruntung baginya, tubuh surgawi abadi miliknya cukup kuat untuk menjadi abnormal. Jika itu adalah tubuh surgawi lainnya, itu pasti sudah hancur menjadi debu. Yang Xiaotian mengumpulkan secepat yang ia bisa, batu ke-6, ke-7, ke-8. Pada saat ini, kekuatan takdir yang luar biasa menekan tulang belakangnya hingga berbentuk busur, dan tidak peduli seberapa keras Yang Xiaotian mencoba, dia tidak dapat berdiri tegak. Batu ke-9, ke-10, Yang Xiaotian kesulitan bernapas. Perasaan ini bagaikan perasaan manusia di dasar laut, kedalaman 1000 meter. Batu ke-11, ketika Yang Xiaotian mengumpulkan batu yang ke-11, seluruh tubuhnya gemetar. Batu ke-12, saat ia mengumpulkan batu ke-12, tubuhnya tertekan hingga hampir roboh di tempat. Yang Xiaotian tahu ini adalah batasnya, jika dia menahan lebih banyak lagi, dia pasti akan pingsan di sana, tidak dapat pergi bahkan jika dia ingin. Dalam keadaan seperti itu, dia akan terjebak di sini selamanya, dan tidak akan pernah pergi. Sejarah telah menyaksikan para ahli hebat dikuasai oleh keserakahan, lalu dihancurkan oleh kekuatan takdir dalam gunung takdir surgawi, dan akhirnya meninggal karena usia tua. Dengan seluruh kekuatannya, Yang Xiaotian mengatasi kekuatan takdir yang luar biasa dari atas dan keluar dari gunung surgawi takdir surgawi. Saat dia keluar dari gunung takdir surgawi, Yang Xiaotian merasakan beban di sekujur tubuhnya terangkat, seakan-akan dia telah berpindah dari neraka ke surga dalam sekejap, kelegaannya luar biasa. Dia akhirnya berhasil keluar. Sambil merasa beruntung, Yang Xiaotian juga sangat menyesal. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya ia hanya memperoleh 12 batu Dewa Takdir Surga Primordial. Sedangkan untuk 30 orang sisanya, mereka harus menunggu hingga kuil takdir dibuka kembali, sebab setiap orang hanya bisa menaiki gunung takdir surgawi satu kali saja untuk tiap pembukaan.
Yang Xiaotian melihat sekeliling dan mendapati bahwa para murid yang sebelumnya telah memasuki Gunung Surgawi Takdir Surgawi telah pergi. Long Xiangdong dan Nona Phoenix Lingtian juga tidak terlihat di manapun, dan mengenai tubuh Qian Yuan, Long Xiangdong pasti telah mengambilnya. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan terbang menuju Galaxy of Ages. Dikabarkan bahwa jauh di dalam galaksi zaman terdapat pasir waktu. Meski sangat sulit menemukannya, dia harus mencoba peruntungannya apapun yang terjadi. Bab 530, Menerobos Galaksi Zaman. Tepat saat Yang Xiaotian bergegas menuju Galaksi Zaman, berita bahwa Yang Xiaotian telah mencapai puncak Gunung Takdir Surgawi pun tersebar. Tiba-tiba seluruh kuil takdir terguncang. Apa? Sudah sampai puncak Gunung Takdir Surgawi. Siapa yang sudah naik ke Gunung Takdir Surgawi? Tidak mungkin, bahkan Grandmaster Netherworld dan Master Surgawi Hong Feng hanya mampu mencapai lebih dari 5.000. Bagaimana mungkin seseorang bisa naik ke Gunung Surgawi Takdir Surgawi? Satu demi satu sekte tertinggi, satu demi satu kekaisaran tertinggi, banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang tercengang. Bahkan para ahli Dewa Pedang yang telah memasuki kuil takdir pun terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mendengar berita itu saat sedang mencari sesuatu di kuil takdir, Dewa Pedang Nantian, Jianlin, juga tercengang dan bergumam, 10.000 zang. Mendaki Gunung Takdir Surgawi. Pada masanya, ia telah berjuang sekuat tenaga, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk maju, tetapi tidak dapat mencapai 5.000 zang, dan akhirnya berhenti di lebih dari 4.000. Sekarang, penerus Grandmaster Netherworld ini benar-benar telah mencapai puncak Gunung Surgawi Takdir Surgawi. Orang aneh macam apa penerus Grandmaster Netherworld ini? Jianlin hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa arti mencapai puncak Gunung Takdir Surgawi? Tidak seorang pun yang tahu. Namun dia tahu apa artinya menembus 5.000 zang. Sepanjang zaman yang tak terhitung jumlahnya, mereka yang telah menembus 5.000 zang hanya berjumlah 7 orang. Sumber.com, diperbarui pada Onuo, S. Omicron. Ketujuh orang ini adalah makhluk agung yang mendominasi benua pedang segudang. Mungkinkah rumor itu benar? Jianlin bergumam pada dirinya sendiri. Rumor yang berkembang adalah jika ada orang yang mendaki Gunung Surgawi Takdir Surgawi, maka orang tersebut akan menjadi anak takdir surgawi. Mengenai anak takdir surgawi, banyak teks kuno menyimpan banyak legenda misterius. Tidak pernah menyangka bahwa setelah sejuta tahun, anak takdir surgawi akhirnya muncul. Ekspresi Jianlin tampak rumit karena ia berpikir bahwa jika ada kesempatan, ia ingin melihat sendiri apakah anak takdir surgawi ini benar-benar mengerikan seperti yang tertulis dalam teks kuno. Sementara itu, Raja Suci Matahari Bulan, yang datang ke galaksi zaman untuk mencari pohon dewa kehidupan, juga mengetahui pendakian Yang Xiaotian ke puncak Gunung Surgawi Takdir Surgawi. Ia juga menerima berita bahwa Kaisar Muda Qian Yuan, telah meninggal di tangan Yang Xiaotian. Raja Suci Matahari Bulan terkejut sekaligus geram. Penerus Grandmaster Netherworld ini berani membunuh murid pemimpin sekte mereka di depan umum. Seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh sekte surgawi penembus surga di matanya. Itu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Berikan perintahku, hadapi penerus Grandmaster Netherworld, bunuh tanpa ampun. Raja Suci Matahari Bulan berbicara dengan nada paling dingin yang pernah dia gunakan. Siapapun yang membawa berita tentang penerus Grandmaster Netherworld, hadiahi 1 miliar. Siapapun yang menangkap penerus Grandmaster Netherworld, hadiahnya 10 miliar. Biasanya, hadiah diberikan dalam batu roh yang bermutu rendah. Seorang tetua dari sekte Dewa Penembus Surga berkata dengan ragu, "Yang mulia, penerus Grandmaster Netherworld ini bisa jadi adalah anak takdir surgawi yang dikabarkan." Begitu tetua itu menyebut anak takdir surgawi, Raja Suci Matahari Bulan langsung meledak dalam kemarahan yang menjulang tinggi, "Omong kosong apa tentang anak takdir surgawi?" Dia kemudian berteriak, "Gandakan hadiahnya." Menggandakan hadiah berarti bahwa untuk berita, imbalannya akan menjadi 2 miliar, dan untuk penangkapan, 20 miliar. Ketika perintah Raja Suci Matahari Bulan dikeluarkan, kuil takdir menjadi riuh. 20 miliar batu roh tingkat rendah, bagi banyak pembangkit tenaga listrik, ini masih merupakan hadiah yang sangat menggoda, jadi setiap orang yang menerima berita tersebut mulai mencari jejak Yang Xiaotian. Yang Xiaotian juga mengetahui tentang hadiah yang diberikan Raja Suci Matahari Bulan untuk penangkapannya. 20 miliar, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek, melihat bahwa nilainya telah menurun setelah datang ke benua pedang segudang. Bagaimanapun,
Putra Dewa Nether Yan Ping telah secara terbuka menawarkan hadiah 10 triliun untuk membunuhnya. 20 miliar berbanding 10 triliun adalah perbedaan yang sangat besar. Yang Xiaotian tidak mengambil hati karunia Raja Suci Matahari Bulan dan terus terbang menuju galaksi zaman. Kuil takdir hanya dibuka selama 3 hari, jadi dia harus menemukan pasir waktu, pohon Dewa Takdir, dan buah Dewa Takdir dalam 3 hari ini. Adapun selusin atau lebih batu Dewa Takdir surga primordial, dia bisa memurnikannya setelah keluar. Yang Xiaotian melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan 1 jam kemudian, ia tiba di Galaxy of Ages. Di langit yang jauh, ada bintik-bintik cahaya bintang, bagaikan mimpi dan fantastis, di bawah bintang-bintang mengalir sebuah sungai, berkilauan di bawah cahaya bintang, sungguh luar biasa indahnya. Galaksi zaman di hadapannya agak mirip dengan lautan bintang. Namun Galaxy of Ages bahkan lebih indah dari lautan bintang. Terlebih lagi, galaksi zaman memancarkan kekuatan zaman. Kekuatan ini memiliki asal yang sama dengan kekuatan waktu dalam tubuh surgawi abadinya. Di atas Galaxy of Ages, banyak pakar sudah berdiri. Banyak pakar terus terbang maju sepanjang permukaan Galaxy of Ages. Namun, karena kekuatan zaman di dalamnya, sangatlah sulit bagi mereka yang berada di alam kaisar untuk memasukinya. Jadi mereka yang memasuki galaksi zaman hampir semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik di atas alam suci. Anak kecil, sekte mana yang kau ikuti? Kau tidak berpikir untuk memasuki galaksi zaman, kan? Pada saat itu, seorang tetua di sebelahnya berkata sambil tersenyum sebelum memperingatkan dengan ramah, galaksi zaman bukanlah hal yang sederhana, itu bukan sesuatu yang bisa kau masuki. Kau harus pergi. Di masa lalu, ketika kuil takdir dibuka, sejumlah individu muda yang terlalu percaya diri menyerbu ke galaksi zaman, hanya untuk mendapati diri mereka tidak mampu menahan kekuatan waktu, daya hidup dan vitalitas mereka terkikis sepenuhnya olehnya, yang mengakibatkan kematian mereka di galaksi zaman. Yang Xiaotian tersenyum pada tetua itu dan menjawab, terima kasih atas peringatannya, tetua, tetapi saya tetap ingin mencobanya. Setelah itu, dia terbang tinggi dan mendarat di atas galaksi zaman, lalu mulai melangkah maju di setiap langkah di permukaan sungai. Dengan 1 langkah saja, dia sudah berada 100 meter jauhnya. Orang tua itu sangat terkejut. Tampaknya dia tidak menyangka Yang Xiaotian tidak hanya berdiri kokoh di Galaxy of Ages tetapi juga mampu berjalan 100 meter ke depan. Ketahuilah, semakin jauh seseorang melangkah, semakin kuat pula kekuatan zamannya, tanpa kekuatan yang sebanding dengan alam suci, mustahil untuk berjalan sejauh 100 meter. Pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan Saint Realm. Ini, di tengah keheranan sang tetua, Yang Xiaotian terus melangkah maju, sekali lagi melangkah sejauh 100 meter di setiap langkahnya. Yang Xiaotian berjalan perlahan, namun setiap langkah yang diambilnya, jaraknya mencapai 100 meter. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian sudah berada 1000 meter jauhnya. Orang tua itu tercengang. Untuk menghindari menarik perhatian, Yang Xiaotian mencoba berjalan ke tempat yang tidak banyak orangnya, menuju daerah yang jarang penduduknya. Galaksi zaman sangatlah luas, lebarnya dan kedalamannya tidak diketahui dan tidak dapat diukur. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk menghilang di hamparan luas galaksi zaman. Bahkan para pembangkit tenaga Saint Realm memasuki Galaxy of Ages dengan hati-hati setelah 100 mil, tetapi ada Yang Xiaotian, yang berjalan seakan-akan di halaman belakang rumahnya sendiri, masih menempuh jarak 100 meter dengan setiap langkah. Setelah memasuki 100 mil, kekuatan zaman telah tumbuh cukup kuat. Di tempat ini, banyak makhluk Saint Realm akan mengalami erosi kekuatan hidup dan vitalitas jika mereka tidak berhati-hati. Tetapi Yang Xiaotian tidak terpengaruh sama sekali. Tubuh surgawi abadinya, yang memiliki kekuatan waktu, berasal dari sumber yang sama dengan kekuatan zaman, dengan demikian, ia tidak hanya tidak terpengaruh oleh kekuatan zaman, tetapi ia juga mulai menyerap kekuatan itu di sini. Orang lain tidak dapat menyerap kekuatan zaman, tetapi tubuh surgawi abadinya mampu. Menyerap kekuatan zaman dapat melunakkan tubuh surgawi abadinya. Meskipun kekuatan zaman di Galaxy of Ages kurang efektif dibandingkan Sand of Time, namun masih cukup bagus. Saat Yang Xiaotian terus terbang semakin dalam ke galaksi zaman, Raja Suci Matahari Bulan, yang memimpin kelompok ahli dari Sekte Surgawi Penembus Surga, juga terbang ke kedalaman galaksi zaman. Yang mulia, Raja Suci, aku punya berita tentang keturunan Grandmaster Netherworld. Seseorang juga melihatnya memasuki Galaxy of Ages. Kata Master Sekte Dewa Penembus Surga dengan hormat kepada Raja Suci Matahari Bulan.